Selamat datang, Tuan Muda. Mohon Tuan Muda kembali. Astaga, kalian siapa? Kalian lagi syuting film ya? Tuan Muda, saya kepala pelayan dari keluarga Hartono, keluarga ternama di Bekasi, dan Anda adalah Tuan Muda Lin, yang sudah terpisah dari keluarga bertahun-tahun. Kami sudah mencari Anda lebih dari 20 tahun. Serius? Tentu. Tuan Muda, ini kartu hitam eksklusif Anda, senilai 100 miliar rupiah. Benar atau tidak, Anda dapat mengeceknya lewat ponsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Astaga, nolnya banyak sekali. Serius ada 100 miliar rupiah di sini. Bukan cuma uang ini, seluruh aset keluarga Hartono. Semua aset keluarga Hartono juga menjadi milik Anda, menanti Anda untuk mengelolanya. Sayang, Ikut denganku ke reuni kelas. reuni kelas? Baik siap, aku langsung pulang. Oh iya, tentang semua aset itu. Tunggu aku urus istriku dulu, baru kita bahas lagi. Aku pergi dulu. Lindungi Tuan Muda, tapi jangan ganggu beliau. Baik, Yanti, aku bawa kabar baik untukmu. Sebenarnya aku... Jangan bicara dulu, kita nyaris terlambat. Reuni kelas sebentar lagi dimulai. Baiklah, nanti ku beritahu lagi. Ayo, aku antar. Kamu pakai baju ini? Kenapa? Kan tak sempat ganti baju. Toh, semuanya temanmu. Mereka pasti tidak keberatan. Tak apa-apa, ayo. Ayo. Wah, bukankah ini mantan ratu sekolah kita, Yanti? Kok naik skuter listrik? Jessie, kenapa kamu di sini? Sayang, temanmu, kenapa ada kurir makanan juga? Oh, itu suamiku Fajar. Jadi yang barusan naik motor, yang mengantar itu suamimu? Sayang, kau kira semua orang sepertimu, kaya raya? Yanti, dulu dia primadona sekolah kita. Sayangnya matanya kurang jeli, dapat suami kurir seperti ini. Sekarang jadi bahan olok-olok. Jessie, aku akui kau memang lebih kaya dariku. Tapi cara bicaramu tentang suamiku Fajar seperti itu agak kelewatan kan? Apa yang kelewatan? Yanti dengar ya, seorang wanita perlu dipelihara dengan uang. Coba lihat dirimu, baru beberapa tahun tak bertemu, kulitmu sudah gelap, waduh, keriput juga bermunculan, semua itu karena suamimu terlalu miskin. Yanti, kalian sedang bicara apa? Bukan apa-apa. Ayo kita pergi. Kami sedang membahas soal orang yang tak punya uang, tapi tetap datang ke reuni, hanya numpang makan minum. Sepertinya sih, kalian berdua tidak menyambut kami. Kau pikir kau siapa? Kami lagi bicara, siapa suruh kau ikut campur? Anda mendapat pesanan baru? Silakan periksa. Nah, sekarang akhirnya bisa tenang. Aku beri kau pesanan antar 50 km. Sekarang, buruan pergi, jangan halangi pandanganku. Yanti, Jessie, ini semua salahmu. Kami jelas sudah membantumu. Kenapa malah menuding kami? kau mengolok-olokku, kau sebut itu menolong. Tentu saja, dulu kau bunga sekolah paling cantik. Di SMA Negeri 1 Kota Bekasi, kurir barang rongsokan ini, mana mungkin pantas untukmu? Jessie, menurutku, putuslah dengannya. Yanti, diam. Sepertinya, kalian berdua datang mencariku hari ini. Kau kira kau siapa? Pantas jadi sasaran? Cepat antar barangnya, kalau tidak, aku bakal melapor. Anda memiliki satu pesanan yang dibatalkan. Maaf, pesanan ini tak akan kuterima. Yanti, Jessie, kalian sudah datang. Jessie, kudengar kau sempat sakit kemarin. Aku tak sempat menjengukmu. Kau tak marah kan? Tak apa-apa, kau mengingatkanku saja sudah cukup. Kak Yudada, kau sudah di sini? Budi, Ini siapa? Masih bawa kurir makanan buat datang ke reuni? Lihat ke sana, kurir makanan itu. Jangan biarkan dia masuk. Baik, paham. Nyonya Michelle, tenang saja. Saya pasti tak akan membiarkan bocah itu masuk. Yuda sudah tiba, kok belum masuk? lihat si pesuruh itu. Sebentar lagi dia akan makan semeja dengan kita. Membayangkannya saja bikin jijik. Kalau jijik, kamu tak usah pergi. Kamu berani bicara pada Yuda kami begitu. Dasar pesuruh bau. Bagaimana? Mau jadi anjingnya dia? Kamu cari gara-gara. Tuannya saja belum buru-buru, anjingnya malah tergesa-gesa. Sungguh, anjing yang patuh. Aduh sayang, jangan begitu. Dia suami Yanti. Dia juga datang menghadiri reuni ini. Apa? Lihat sekujur tubuhnya, bau keringat.
penampilannya kumal, mau makan semeja dengan kita. Sayang, jangan berkata begitu. Yanti, suamiku orangnya terus terang, tolong jangan dimasukkan ke hati. Kalau begitu, kita masuk dulu. Ya, Sayang, ayo kita masuk saja. Tak usah pedulikan pesuruh ini. Hotel Maturate, satu-satunya hotel bintang 6 di Bekasi, dengan tampilan begini, mana mungkin bisa masuk? Fajar, bagaimana kalau kita batal saja pergi? Ngomong apa sih, Yanti? Aku tahu kamu sangat ingin hadir reuni ini. Tidak usah karena omongan mereka padaku. Kita urung pergi. Begini, aku janji, nanti aku akan fokus makan. Apapun yang mereka ucapkan, akan kuanggap tidak dengar. Yang berpenampilan lusuh tak diizinkan masuk. Pak Satpam, mengapa kami dibilang berpakaian tidak pantas? Wah, wanita cantik ini berpenampilan rapi. Silakan masuk. Tapi kamu, kurir makanan bau, jelas dilarang masuk. Tahukah kamu Hotel Maturate merupakan hotel paling bergengsi dan berkelas tinggi? Di Bekasi ini hotel bintang 6 terbaik, mengerti? Kamu hanya kurir, datang kemari, bukankah itu mencoreng citra hotel kami? Hah? Hei, kenapa bicaramu begitu? Tak apa, Yanti. Masuk dulu sapa teman-teman sekelasmu. Aku segera menyusul. Santai saja, aku pasti bisa menanganinya. Pergilah. Astaga, zaman sekarang masih ada petugas keamanan yang meremehkan orang lain. Kalau aku kurir, lalu kamu apa? Anjing penjaga? Hah? Apa tadi? Apa katanya pakaianku tidak pantas? Kalau begitu kutanya, seperti apa yang pantas? Setidaknya berpakaianlah layaknya manusia. Hah, aku. Apa yang salah dengan pakaianku? Apa baunya ini? Busuk sekali. Kalian Hotel Maturate bagaimana sih kerjanya? Orang begini juga boleh masuk? Cepat tarik dia keluar. Jangan ganggu aku masuk. Nyonya Wulan, anak ini merusak pemandangan Anda. Saya segera mengusirnya. Baguslah. Astaga, orang macam apa ini? Tak tahu diri di tempat seperti ini? Pantaskah kurir seperti kamu di sini? Aduh, kenapa di mana-mana selalu ada orang yang meremehkan orang lain? Saya mengantar makanan, mencari nafkah dengan tangan saya sendiri. Apa saya pernah makan nasi kalian? Kalian punya hak apa meremehkan kami para kurir makanan? Oh iya. Saya memang kurir, lalu kalian siapa? Anjing pudel? Kurang ajar kamu. Masih melongo di situ? Cepat seret dia keluar. Baik, segera saya bawa dia pergi. Hei saudara berdua, hari ini yang dia remehkan adalah saya, kurir makanan ini. Besok, belum tentu tak akan meremehkan kalian para satpam. Kita menjalani pekerjaan paling berat dan melelahkan. Dapat uang sedikit pun tak usah ditanya. Kenapa kita masih harus diinjak-injak oleh mereka? Coba kalian pikir, benar tidak? Kak, dia benar. Benar kepalamu. Jangan banyak omong, cepat kerja. Tapi Kak, kita jadi satpam sebulan juga tak menghasilkan banyak uang. Itu lebih baik masuk pabrik pasang sekrup lebih baik. Masih harus diinjak-injak orang-orang ini. Saya sudah lama tak mau kerja begini. Saudara ini luar biasa. Kita juga punya harga diri, dasarnya tak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kenapa mereka bertingkah lebih mulia dari kita? Betul. Saya sudah lama tak suka mereka dengan kesombongan mereka. Bang, bagaimana kalau kita juga jadi kurir makanan? Bro, pendapatan kurir antar makanan sekarang bisa tembus 3.000 per bulan. Kita juga ikut jadi kurir saja. 3.000? Kecil itu? Kalau kamu rajin, pendapatan 10.000 per bulan pun bisa. Mas, dengar itu, jadi kurir bisa meraup lebih dari 10.000 per bulan. Ngapain kita tetap jadi satpam? Kalian berdua, ngapain masih melongo di situ? Ngapain? Dasar. Kamu satpam bau. Omong kosong apa? Sudah lama aku tak tahan padamu. Kamu penakut mau ke surga? Aku ogah kerja lagi. Bro, ayo cabut. Nyonya Wulan, coba lihat ini apa. Apa? Ini untukmu, tamparan telak. Tamparan telak? Satpam itu memukul orang. Tolong. Beri pelajaran satpam ini untukku. Sayang, aku sudah bicara dengan manajer lobi buat membantumu memberi pelajaran kepada kurir makanan itu. Mantap Bro Kenzo, kurasa dia tak akan bisa masuk hari ini. Makasih Bro Kenzo malam ini. Aku siapkan kejutan besar buatmu. Kak Michelle, apa kalian lakukan ini tak kelewatan?
Bagaimanapun, dia tetap suami Yanti. Tani, aku juga lakukan ini demi Yanti. Bayangkan dia menikah dengan suami pecundang begitu. Apa yang bisa ia harapkan? Benar, Tani. Lihat aku dan Kak Michelle, karena kami dapat suami baik, kami bisa merawat diri sebaik ini. Yanti, dia keliru memilih pasangan. Apa yang kita lakukan ini, bukankah untuk membantunya melihat sifat asli si kurir makanan itu? Membantunya menemukan suami yang benar-benar pas untuknya? Kalian lagi bahas apa? Bahas suamimu si kurir makanan itu, kurasa hari ini dia mungkin tak bisa masuk ke hotel ini. Yanti, mereka cuma bercanda. Ayo, duduk. Ayo pukul dia, satpam ini. Ada apa ini? Bu Wulan, siapa yang memukul Anda? Saya yang memukulnya perempuan ini. Dia penindas, dia memukul kami berdua, jadi kami terpaksa memukulnya. Itu pantas. Benar. Tepat sekali. Perempuan tua ini benar-benar menyebalkan. Dia sama sekali tak menghargai keberadaan rekan-rekan satpam kita. Komandan Sony, apakah keduanya anak buahmu? Tangani sendiri. Ya. Kalian berdua, minggirlah. Berani buka mulut lagi. Jangan harap menerima gaji bulan ini. Pak Manajer, Anda melihatnya kan? Satpam ini, dia bahkan berani bicara seperti itu. Anda tak bisa membiarkan begitu saja. Bu Wulan benar, tenang saja. Silakan masuk, biarkan aku yang urus. Aku pastikan tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti Anda. Baiklah. Kalian berdua, seret bocah ini. Hari ini urusan ini selesai. Kalau tidak, kalian tak akan bisa tinggal di kota Bekasi. Cepat lakukan. Hentikan. Lihat siapa yang berani bergerak. Berhenti? Siapa berani bertingkah? Kalian siapa? Tahu ini tempat apa? Hotel Grand Mekuren. Berani juga kalian datang ke sini? Mau celaka ya? Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini apa? Pak Hartono, saya tak tahu Anda orang penting. Pak Hartono, mohon maaf Pak. Salam hormat, Pak Hartono. Kalian semua menilai orang hanya dari penampilannya saja. Reputasi grup Mecurit, kalian rusak. Kalian tahu siapa beliau. Beliau ini adalah tamu hotel kita. Tamu itu raja. Begitu caranya kalian memperlakukan raja kalian? Pak Hartono, Anda benar sekali. Dan juga Hotel Grand Mecurit ini. Sejak kapan menerapkan aturan berpakaian hingga tamu dilarang masuk? Siapa bisa menjelaskan padaku? Siapa? Kapan aturan ini dibuat? Pak Hartono. Diam, manajer lobi ini. Dan kau, jabatan kepala keamananmu selesai sampai di sini. Pengawal, seret mereka ke tambang batubara. Suruh mereka bekerja di sana. Pak Hartono, kami tahu salah. Bawa pergi. Pak Hartono. Kalian para satpam, tidak paham tugas kalian? Tugas kalian adalah menjaga ketertiban hotel ini, melindungi keamanan hotel ini, bukan jadi pesuruh orang kaya. Kalau suatu hari nanti, aku lihat kalian lagi menjadi pesuruh orang kaya, ingat konsekuensinya. Pergi. Baik. Tuan muda, mohon maaf, staf hotel kami belum terlatih dengan baik sehingga Anda kurang nyaman. Namun saya telah memberitahu dapur untuk menyiapkan hidangan paling istimewa dan segera mengantarkannya ke ruang pribadi Anda. Kami mohon maaf. Aku tahu. Kak Kenzo, mengingat aku dan Kak Michelle sudah bertahun-tahun sekelas dan demi hubungan baik kita, proyek ini dapatkah dipertimbangkan untuk perusahaan Jaya Abadi? Proyek ini, siapapun yang menanganinya tak ada bedanya, karena hubungan kita, menyerahkannya pada Jesse tentu bukan masalah. Terima kasih banyak Kak Kenzo. Terima kasih Kak Kenzo. Tenang saja, saya paham aturannya. Pasti 1-2 tingkat di atas yang lain. Jesse memang cerdas. Budi, kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini, koordinasikan dengan Jesse. Terima kasih atas kepercayaannya Kak Kenzo. Nanti begitu anggurnya tiba, saya akan habiskan 3 gelas untuk Anda sebagai tanda terima kasih. Hei, semua orang sudah di sini. Meriah sekali. Fajar, kau sudah datang, silakan duduk. Bagaimana satpam-satpam ini bekerja? Kak Kenzo, tenang dulu, sebentar lagi ada tontonan seru. Hari ini hari ulang tahun Kak Michelle, aku dan Tani telah menyiapkan hadiah untuk Kak Michelle. Michelle, aku juga menyiapkan kado ulang tahun untukmu. Kalau begitu biar kulihat dulu apa yang kalian bawakan. Baiklah. Baik, saya lihat dulu. Michael, bagaimana kalian mengirimnya? Hanya sekadar tanda mata, tidak perlu dibesar-besarkan. Liontin giok ini sangat cantik. Saya sangat menyukainya. Terima kasih. Kak Michelle, liontin giok ini bukan liontin giok biasa saja. Terbuat dari giok lemak kambing berkualitas terbaik. Dan kalau saya tidak keliru, ini juga giok antik
Kalau ada waktu, saya sarankan Anda memeriksanya. Mana mungkin merepotkan Kak Michelle. Kak Michelle, ini sertifikat autentikasi liontin giok ini. Ya ampun, ternyata ini barang antik berusia 800 tahun. Harganya lebih dari 300 juta rupiah. Michael, kau hebat juga. Benar-benar merogoh kocek dalam, membuat aku dan Jesse tersaingi. Mana mungkin, Kak Yudada, saya tahu kemampuanmu, barangku ini mana bisa dibandingkan dengan punyamu. Kak Yudada, bagaimana kalau kau keluarkan hadiah yang sudah kalian siapkan, agar kita semua bisa melihatnya? Baiklah Jesse, keluarkan hadiah kita juga. Kak Michelle, ini hadiah yang aku dan Yuda siapkan untukmu. Coba buka dan lihat. Baiklah, selera kalian berdua masih kupercayai. Ini adalah... Apa ini? Ya, permata ini mirip bintang langit, juga bintang laut yang tersohor kota hutan. Permata ini kudapat bulan lalu di Balai Lelang Internasional. Ini sertifikatnya. Ya ampun, 30 juta? Kak Yuda benar-benar luar biasa. Terima kasih Jesse, terima kasih Yuda. Aku suka sekali. Kak Michelle, yang penting kamu suka. Biar aku pasangkan. Cantik sekali. Sayang, kalung ini pas sekali untukmu, benar-benar menonjolkan kelasmu. Benar, aku pun merasa begitu. Kak Kenzo, kami semua sudah menyiapkan kado untuk Kak Michelle. Sebagai suami Kak Michelle, bukankah kau juga menyiapkan sesuatu? Tentu saja, hari ini ulang tahun istriku tercinta. Mana mungkin aku tak menyiapkan kado? Ini, sayang, coba buka. Villa di Taman Cahaya Bulan. Dan atas namaku, Wow, Taman Cahaya Bulan itu setidaknya bernilai 2 miliar, bukan? Michelle, kamu benar-benar beruntung. Ya, Kak Kenzo benar-benar mencintaimu. Villa seharga 200 juta rupiah diberikan begitu saja. Ya, Michelle, aku juga iri padamu. Tina, kamu tak perlu iri padaku. Kulihat Michael juga baik padamu. Selama bekerja keras di bawah Kak Kenzo. Kenaikan jabatan dan gaji tak akan mengecewakanmu kelak. Tenang saja, Tina. Aku pasti akan membawamu tinggal di rumah besar. Sudahlah, karena kita sudah melihat semua hadiahnya. Mari pesan makanan saja. Tunggu dulu. Sepertinya masih ada satu hadiah yang belum dibuka. Benar, Michelle. Hadiah dari Yanti belum kita lihat. Michelle, hadiah dariku memang tak semahal yang lain. Semoga kau tak keberatan. Tentu saja tidak, Yanti. Aku tahu selama bertahun-tahun kau hidup susah. Menikah dengan pria tak berguna, pesuruh. Kau bisa datang ke pesta ulang tahunku. Aku sudah senang sekali. Sebenarnya aku hidup cukup baik selama ini. Cukup baik? Lihat wajahmu, dulunya sangat halus, sekarang berkerut. Dan tanganmu juga pecah-pecah. Aku kasihan melihatnya. Benar, Yanti. Kusarankan, sebaiknya kau menjauh dari pria tak berguna itu, pesuruh itu. Kalau tidak, cepat atau lambat kau akan terseret. Lihat dia. Seperti apa rupanya? Lihatlah dia, bagaimana rupanya. Ada apa? Kenapa kalian semua menatapku? Sudah lihat hadiahnya? Kalau sudah, mari pesan makanan. Pesan makanan. Pesan makanan yang kau tahu hanya makan ya. Hari ini kita semua di sini sedang mengobrol, kau malah pakai headphone, pantas ya. Kau hormat pada kami tidak? Kalian bicara apa hubungannya denganku? Yang kalian bicarakan itu merendahkanku, meninggikan diri kalian sendiri? Aku tak mau pusing dengan kalian. Malas juga mendengarnya. Jadi apa masalahnya? Kau sadar itu merendahkanmu? Kau tahu sebabnya? Apalagi alasannya? Aku tidak punya uang? Setidaknya kau sadar tak punya uang. Kau tahu siapa dia? Wakil Direktur Utama Maturate Group. Uang yang jatuh dari sela jarinya saja cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Sedikit menjilat dia saja, uang pun mengalir. Cukup, Michael. Jangan banyak omong. Tipe orang begini tak bisa diubah. Diberi kesempatan pun tetap tak berguna. Seumur hidup cuma jadi pesuruh. Aku memang tak pandai bersandiwara seperti kalian. Memanfaatkan momen ini tak perlu juga. Setiap rupiah yang kuhasilkan, hati nuraniku tenang. Bagi orang seperti ini, miskin itu tak menakutkan. Yang mengerikan adalah miskin tapi tanpa semangat juang. Orang macam ini, Yanti, kalau kau ikut dia, kau bakal banyak menderita. Kalian semua sungguh lucu, hanya menilai orang dari tampilannya, menjilatnya. Apakah dia pantas? Berani sekali kamu berbicara begitu pada Bang Kenzo.
Berlututlah dan minta maaf. Hei Michael, kulihat kamu juga seorang intelektual lulusan kampus. Mengapa semakin terpelajar justru makin tak berpendirian? Sedangkan aku, Fajar, hanya bersujud pada langit dan bumi, di antaranya kepada orang tua. Di luar itu, tak seorang pun dapat memaksaku berlutut. Kurang ajar kamu. Akan kuajari kau. Sudahlah, lupakan saja hari ini hari ulang tahun istriku. Jangan bikin keributan di sini. Anak muda yang punya prinsip itu bagus. Itu memang baik. Namun jangan pada semua orang. Kau bersikap bagai batu di selokan, busuk dan keras. Jika tidak, begitu kau terjun ke masyarakat, kau akan menanggung akibatnya. Bagaimana aku melakukan sesuatu, tak perlu Anda repot-repot mengajari saya. Begini saja, lanjutkan saja obrolan kalian. Asal jangan ganggu aku mendengarkan musik. Apapun yang kalian katakan, aku tak peduli. Salma, bukan aku bermaksud mengatakan begini. Fajar memang begitu, benar-benar tak tahu sopan santun. Bersikap bagai batu, tak paham apa-apa. Jika kamu menikah dengannya, kau takkan bahagia. Maya, sesungguhnya dia tak seperti yang kalian kira. Sudahlah Yanti, kau tak perlu membelanya lagi. Kelakuannya barusan, kita semua telah melihatnya. Sudahlah, abaikan saja anak itu. Ayo kita lihat hadiah apa yang Yanti bawa. Yanti, ini apa? Michelle, ini satu-satunya foto kita bersama dari dulu. Saya belajar sedikit teknik dan membuat foto ini lebih jelas. Lihat, apa tidak lebih jelas? Memang jauh lebih jelas. Jessie, lihat juga. Foto butut apaan? Dilihat-lihat. Yanti, kau hebat sekali. Bisa memulihkan foto ini hingga sejelas ini. Kau masih punya lagi? Bolehkah aku minta satu? Waktu pindahan dulu, aku tak sengaja menghilangkannya. Dan aku sedih untuk waktu yang lama. Tentu saja masih ada. Nanti aku akan buat 2 lagi. Kita masing-masing 1. Yanti, kau baik sekali. Tina, cepat pesan. Foto butut apaan? Dilihat-lihat. Ini bukan foto butut. Ini foto kita berempat saat masih sekolah dulu. Satu-satunya foto bersama, sangat berharga. Selembar foto, seberapa berharganya? Apa bisa sehebat itu? Kau tahu apa? Barang-barang lain, semuanya bisa diukur dengan uang. Tapi persahabatan antara kami tak ternilai harganya. Benar kan, Yanti? Tina, kau yang paling mengerti aku. Suruh kau pesan. Mau apa kau sebenarnya? Menginjak headsetmu, biar kau mendengarkan orang bicara, tahu apa itu rasa hormat. Aduh, sudahlah. Dari mulut anjing sepertimu. Bisa keluar apa? Aku sudah tahu. Masih mau memaksaku mendengarkan? Setelah mendengarkan, aku pasti akan memaki kalian. Setelah memaki, aku pasti akan menampar kalian. Apa kau pikir ini pantas? Ayo, tampar aku sekarang. Kulihat apa yang bisa kau lakukan. Baiklah. Tadi topik kalian sampai mana? Coba kulihat bagaimana cara menampar kalian yang pantas. Tadi, tentang istrimu memberi Mbak Michelle hadiah. Hadiah yang kami berikan, paling rendah 300 juta rupiah, paling tinggi 2 miliar rupiah. Sedangkan istrimu, karena kau pecundang, pengantar barang bau, hanya memberi foto yang tidak berharga. Apa kau tidak malu? Malu? Kenapa aku harus malu? Hadiah yang kalian berikan semahal apapun, itu semua bisa diukur dengan uang. Tapi hadiah yang diberikan istriku, mewakili persahabatan antara mereka, itu tak ternilai harganya. Dengan kata lain, semua hadiah kalian tidak sebaik hadiah Yanti. Lucu, dengar apa yang kau katakan. Apa kau percaya sendiri? Kurangi mendengarkan kata-kata mutiara, lihatlah kenyataan. Jadi apa maksudmu sebenarnya? Tidak ada apa-apa, hanya ingin kau menyadari perbedaan antara kau dan kami semua. Lalu bebaskan Yanti, biarkan dia mengejar kebahagiaannya sendiri. Astaga, coba kulihat. Tidak ada lingkaran cahaya di atas kepalamu. Kenapa kau bertingkah seperti orang suci? Fajar, jangan salahkan kami kalau ucapan kami tak sedap didengar. Perbedaan antara kau dan kami memang terlampau lebar. Kau pun tidak layak untuk Yanti. Bagiku, bila kau sedikit sadar diri, seharusnya kau sudah meninggalkan Yanti sejak lama. Biarkan ku tebak, dengan kemampuanmu menjilat serta memuja, jangan-jangan ada petinggi yang kau kenal menaksir Yanti, yang sengaja menyuruh kalian untuk menyudutkanku? Jangan sejajarkan aku dengan sosok menjijikkan sepertimu. Aku cuma memikirkan kebaikan Yanti. Baik. Kalian bilang katanya foto yang Yanti kirim itu memalukan. Kalau begitu aku ingin bertanya, bagaimana aku dapat menunjukkan kemampuanku? Gampang saja,
Selama hadiah yang kau beri lebih besar dari 3 juta rupiahku, itu berarti kau memang mampu. Jadi kemampuanmu diukur dengan uang? Kalau bukan, diukur dengan perasaan, jangan bercanda. Oke, kalau begitu hadiah termahal yang barusan kalian beri berapa? Aku lupa. Jelas yang paling mahal 400 juta rupiah milik Koko. Kau tukang antar makanan miskin. Mau menantang Koko? Kenapa tidak? Tapi kalau begini, langsung kasih hadiah, aku akan rugi. Lantas, apa maumu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Bila hadiah yang kubawa melebihi 400 juta rupiah, maka kau wajib memberitahuku siapa yang menyuruh kalian mengadu domba. Hubunganku dengan Yanti, bisa? Kamu kira dirimu siapa? 2 miliar rupiah? Barangkali kalau kau jual dirimu, takkan sampai 400 juta rupiah. Baik, ku terima taruhanmu. Tapi kalau kau kalah, kau harus tinggalkan Yanti. Bebaskan dia. Tidak bisa, aku tak setuju. Tenang Yanti, aku takkan kalah. Jadi, kau baru saja mengakui ada orang yang menyuruh kalian merusak hubunganku dengan Yanti, kan? Mana ada? Tak ada orang yang menyuruh kami berbuat ini. Masih tak mengaku? Kalau memang tak ada, tadi kau takkan menerima syarat taruhan denganku. Karena engkau menyetujuinya, berarti kau mengakui keberadaan orang itu. Aku hanya belum paham syarat taruhanmu barusan. Masih tidak mau mengaku? Baik, santai saja. Aku punya cara sendiri. Halo, siapkan hadiah untukku. Nilainya di atas 2 miliar rupiah. Tunggu saja. Ci, Sombong amat. Aku tak percaya kau bisa memberi hadiah seharga 2 miliar rupiah. Gaya-gayaan kaya. Tunggu saja sampai lihat akhirnya. Terima kasih. Soal ini tak perlu kalian risaukan. Kampungan? Kamu kira barang seharga 2 miliar rupiah bisa langsung dibeli? Biasanya butuh waktu persiapan panjang, mungkin juga prosedurnya rumit. Betul. Nah, pengetahuanmu sangat kurang, bohong saja tak becus. Di Bekasi saat ini, yang mampu mengeluarkan barang semacam itu, cuma Pak Willy dari toko perhiasan emas indah. Sayangnya, beliau telah pensiun. Ya, selama beberapa tahun ini, yang bisa membuat Pak Willy turun tangan hanyalah kepala pelayan keluarga nomor 1 di Bekasi, keluarga Hartono. Jangan bilang kau kepala pelayan itu. Jelas aku bukan kepala pelayan keluarga Hartono. Lantas, kenapa kau bergaya? Tapi, aku adalah tuan muda keluarga Hartono. Kalau kau tuan muda keluarga Hartono, aku ayahnya tuan muda keluarga Hartono. Adik kecil ini, aku diutus seseorang mengantarkan hadiah untukmu. Terima kasih. Hadirin sekalian, perkenalkan, tusuk konde ini merupakan buah kerja keras Pak Willy selama 5 tahun. Merevitalisasi barang pemakaman seorang permaisuri 2000 tahun lalu. Kemewahannya tiada tara, bernilai hingga 16 miliar rupiah. Benda antik itu bernilai 16 miliar rupiah. Apa? 8 miliar rupiah? Indah sekali. Saudara ini, setahu saya, tusuk konde ini ada di tangan kepala pelayan keluarga pertama, yaitu keluarga Hartono. Saya yang tak berbakat ini. Saya Lagiman, kepala pelayan. Apa? Kau kepala pelayan keluarga Hartono? Keluarga pertama merupakan keluarga terkaya di kota ini, menguasai hampir 70% industri global. Apa Anda benar-benar kepala pelayan Lin? Halo, kepala pelayan Hartono. Saya manajer proyek grup Matured. Senang berjumpa dengan Anda. Kepala pelayan Hartono, saya wakil presiden grup Matured Bekasi. Bila keluarga Anda membutuhkan, Anda bisa bekerja sama dengan grup Matured kami. Saya jamin Anda akan mendapat syarat terbaik. Baiklah, kalau begitu silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Saya pamit dulu. Tunggu, kau bilang kau kepala pelayan keluarga Hartono. Apa kau punya bukti? Siapa kau? Kenapa aku harus membuktikannya padamu? Yuda, jangan kurang ajar. Saya percaya di dunia ini, tak ada yang berani menyamar sebagai kepala pelayan keluarga Hartono, kecuali ia tak menginginkan nyawanya. Kak Kenzo, aku cuma penasaran. Kenapa bocah ini mendapat bantuan dari kepala pelayan Hartono, sampai diberi hadiah semahal itu? Meski aku tak perlu membuktikannya padamu, namun aku bisa menjawab pertanyaanmu. Karena pemuda ini pernah menyelamatkan sosok penting. Hadiah ini sebagai balas budi. Oh, pantes. Ternyata ia beruntung sempat menyelamatkan orang penting. Masuk akal. Baiklah, saya permisi. Kak Kenzo, apa tusuk kondenya asli?
Sepertinya asli. Lagi pula tak ada yang berani menyamar jadi kepala pelayan keluarga Hartono. Bagus sekali. Jadi tusuk kondenya milikku. Sebentar. Kau ingin mengingkarinya? Aku cuma bilang tusuk konde ini hadiah, tapi aku tak bilang untuk siapa. Fajar, kau keterlaluan. Aku keterlaluan, pikirkan baik-baik. Barusan aku cuma bilang, kalau aku bisa memberi hadiah senilai lebih dari 400 miliar rupiah, dengar baik-baik, ini hadiah bukan untuk Michelle. Paham? Cari-cari alasan, ulang tahunnya Kak Michelle, ulang tahunnya Kak Michelle, kita sudah menyiapkan kado untuknya, mau diberi ke siapa lagi? Kalian ingin menyenangkan Kak Kenzo, jadi memilih memberikan yang terbaik pada Michelle. Tapi aku beda, aku tak perlu mengambil hatinya. Jadi tentu saja yang terbaik kuhadiahkan pada istriku. Untukku? Tentu saja, kau istriku tersayang. Kalau bukan untukmu, untuk siapa lagi? Tapi gaya rambutmu hari ini kurang pas dengan tusuk konde itu. Simpan dulu saja. Hei, Michelle, mau meledak sekarang? Fajar, jangan girang dulu. Kau cuma menyelamatkannya sekali. Kebaikanmu sudah terbalas. Apalagi yang bisa kau andalkan. Kita lihat nanti bagaimana kau melawanku. Hehe, aku tak tahu apakah aku akan berakhir di tanganmu. Tapi sekarang kau yang ada dalam genggamanku. Apa maksudmu? Sudah kubilang pada kalian. Kalian belum lupa kan? Kalian masih punya taruhan yang harus ditepati. Jangan banyak bicara, cepat katakan. Siapa yang menyuruh kalian untuk merusak hubunganku dengan Yanti? Tak ada seorang pun yang menyuruhku merusak hubungan kalian. Kami sendiri tak tahan melihatnya. Pesuruh sepertimu malah merepotkan Yanti. Kukatakan pada kalian yang sok berstatus, tak mungkin kalian mengingkari janji, kan? Jaga bicaramu, anak muda. Siapa yang mengingkari janji? Sudah kukatakan, orang seperti itu tak ada. Semua itu cuma khayalanmu. Baiklah, hebat juga kalian. Kita lihat saja nanti. Pesuruh bau, kau benar-benar mengira setelah menyelamatkan nyawa orang penting, kau sudah jadi orang hebat. Meski kau memberi Yanti hadiah mahal, menurutku, kau tetap tak pantas. Saranku, sebaiknya kau mundur dan bebaskan saja Yanti. Bagus. Bagus. Omongan munafik. Sudah. Abaikan saja dia. Meski gagak bertengger di ranting, kau tetap bukan Phoenix emas. Baiklah, mari pesan makanan. Selain menu spesial edisi terbatas, pesan apapun, biar aku yang urus. Mantap Kak Kenzo. Sudah lama ku dengar bahkan menu biasa di Hotel Mechurid. Harganya selangit. Hari ini berkat Kak Kenzo, kami bisa mencicipinya. Iya, terima kasih Kak Kenzo. Tapi jangan biarkan pesuruh bau. Ikut makan gratis dengan kami. Mudah sekali. Kalau mau makan, pesanlah sendiri. Dasar pembantu. Kalau mau makan, pesanlah sendiri dan bayar sendiri. Kenapa kalian begini? Tak apa, kalau begitu kita pesan masing-masing. Yanti, mau makan denganku? Iya. Yanti, sebaiknya kau ikut kami saja. Aku tahu kau sempat sakit. Dan sekarang sudah waktunya untuk memulihkan kondisimu. Makanlah dengan kami. Kau bisa makan hidangan enak yang biasanya tak bisa kau makan. Michelle, tak perlu. Aku akan makan dengan suamiku saja. Tenang saja Yanti. Hari ini aku pastikan kau kenyang. Hei, bawakan satu meja penuh hidangan terbaik kalian. Sombong sekali kau. Aku tak yakin ponselmu itu akan berguna. Berguna atau tidak, sebentar lagi kita tahu. Haha, pemuda suka sekali pamer. Hati-hati, nanti lidahmu keseleo. Pria parubaya, kau juga hati-hati. Malam nanti jangan terlalu keras, nanti pinggangmu bisa sakit. Kau. Dasar bocah, Kak Kenzo kami masih muda. Mata mana yang melihat Kak Kenzo kami sebagai pria parubaya? Astaga, apa kau buta? Pria paruh baya berminyak begini, apa kau benar-benar tak melihatnya? Silakan para tamu, sajian ini merupakan hidangan spesial edisi terbatas Hotel Mechurid nomor 1. Silakan dinikmati. Hidangan spesial edisi terbatas, kami tidak memesannya. Mohon tunggu sejenak. Betul, ini memang untuk meja Anda. Selamat menikmati. Christian, apa ini kejutan darimu? Kalau bukan kalian yang memesannya, maka akulah yang memesannya. Sayang, cicipi ini sangat bergizi. Silakan para tamu, sajian ini merupakan hidangan spesial edisi terbatas Hotel Mechurid nomor 2. Silakan dinikmati. Apa, masih ada hidangan spesial edisi terbatas? Betul, selamat menikmati.
Sayang, cicipilah ini. Abaikan saja mereka. Makan ikannya yang banyak ya. Kenyang sekali. Sayang, sudah kenyang? Fajar, jangan keterlaluan. Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat? Kita pesan sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri. Walau aku tak tahu bagaimana caramu memesan hidangan spesial edisi terbatas ini, tapi tahukah kau berapa harga sajian ini? Minimal 500 juta rupiah. Kau pesuruh rendahan sanggup membayarnya. Pada akhirnya, Christian juga yang harus membereskan masalahmu. Bagaimana kau tahu aku tak mampu membayar? Kau pesuruh rendahan mau bayar pakai apa? Orang kaya itu sudah membalas budimu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Siapa bilang aku cuma menyelamatkan satu orang kaya? Ini minuman untuk kalian semua. Silakan nikmati. Tunggu. Panggil manajer kalian kemari. Pak Kenzo, ada yang bisa saya bantu? Anda bisa berbicara dengan saya? Cepat panggil manajer kalian ke sini. Baik. Saya lihat layanan Hotel Maturid ini kian buruk saja. Dalam rapat dewan nanti, pihak manajemennya dari atas sampai bawah, semua harus diganti. Kasihan betul manajemen hotel ini. Ya, Kak Kenzo memang wakil direktur utama grup Maturid, dan Hotel Maturid ini hanya salah satu unit bisnis di bawah grup Maturid. Mengganti manajemennya sangat mudah. Pak Kenzo, Anda memanggil saya? Jelaskan ini kepadaku. Ini semua hidangan khas hotel kami, serta minuman paling premium. Ada masalah? Kau bilang ini tak masalah? Pagi tadi, saya ke departemen makanan dan minuman untuk memesan minuman ini pada manajer Hadi. Katanya stok habis. Kenapa sekarang malah ada di sini? Saya pun tidak tahu. Bagaimana kalau saya hubungi Pak Hadi untuk konfirmasi? Telepon saja. Ini, Pak Kenzo, Pak Hadi tidak menjawab telepon. Tak berguna. Apa gunanya Maturid Group merekrut kalian? Tak satu pun bisa diandalkan di saat genting. Baik. Anda berhak memarahi saya. Begini saja, saya cek pesanan ini di sistem. Cepat periksa. Pak Kenzo, tidak ada pesanan untuk makanan dan minuman ini di sistem. Tidak ada pesanan? Bagaimana mungkin makanan dan minuman ini ada di sini? Saya pun tidak tahu. Mungkin salah kirim. Bagaimana kalau saya hubungi Pak Hadi lagi untuk menanyakannya? Beliau masih tidak menjawab. Aduh, Bu Lina. Tampaknya terjadi kesalahan besar di hotel Anda. Makanan dan minuman semahal ini sampai salah kirim. Maka dalam rapat Dewan bulan ini, kami harus meninjau Anda dengan saksama. Ini bukan salah saya. Ini semua salah Pak Hadi. Silakan bicara saja dengan tim pengawas. Pak Kenzo, begini saja. Saya akan membayar semuanya secara pribadi. Seluruh makanan dan minuman ini saya tanggung. Bisakah Anda memaafkan saya? Nah, begini baru benar. Saya akan membelamu di rapat direksi. Terima kasih Pak Kenzo. Terima kasih Pak Kenzo. Kalau begitu saya permisi dulu. Manajer Lina, apa Anda yakin semua hidangan ini salah kirim? Sialan, aku sudah lama sabar denganmu. Kamu cuma seorang pengantar makanan, masih berani sombong di depanku. Sudah bosan hidup ya? Fajar, kamu tidak apa-apa? Bagaimana bisa kamu bersikap seperti ini? Diam kamu, perempuan murahan. Kalau bukan karena Kak Joko menyukaimu, kamu juga sudah kuhajar. Tenang saja, Sisca, aku tidak apa-apa. Akhirnya ketahuan juga belangmu, kan? Tadi kalian bilang, tidak ada yang menyuruh kalian merusak hubunganku dengan Sisca. Lalu Kak Joko ini datang dari mana? Memangnya kenapa kalau aku mengatakannya? Kak Joko menyukai wanitamu itu keberuntunganmu. Aku sarankan padamu, antarkan dia baik-baik ke ranjang Kak Joko. Hei, siapa tahu kalau Kak Joko senang, dia akan memberimu sedikit uang, cukup untukmu seumur hidup. Kalau tidak, suatu hari nanti kamu mati di luar, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya. Kalian ini keterlaluan sekali ya. Kamu ini orang rendahan pesuruh. Bagaimana mungkin bisa mengerti kehidupan kami kaum kelas atas? Benar. Dasar orang miskin, tetap saja miskin, wawasannya sempit, pengetahuannya dangkal. Kami kaum kelas atas ini punya kuasa dan pengaruh. Kalau tidak bersikap seenaknya padamu, memangnya harus bicara baik-baik denganmu. Jadi maksudmu, selama aku lebih kaya dan berkuasa darimu, aku bebas berbuat sesuka hati. Tuan Tentu Yuda. saja. Jadi, seberapa besar kekayaanmu? Michael, seberapa besar kekayaanmu? jika semua perusahaanku digabung, asetnya lebih dari 500 juta rupiah. Mampukah orang miskin sepertimu membayangkannya?
Meski aku tak dapat menandingi Kak Yuda, setidaknya aku punya aset puluhan juta rupiah. Dan juga ada Kak Kenzo yang membimbingku. Kedepannya akan lebih berkembang, meraih ratusan juta rupiah sangatlah mudah. Kalau begitu, tusuk kondeku senilai 8 miliar rupiah ini sudah melampaui total kekayaan kalian berdua. Lalu apa hak kalian menyombong di depanku? Hei, lihat wajah kaya mendadakmu itu. Kau kira tusuk konde senilai 8 miliar rupiah ini bisa laku semahal itu? Sejujurnya, kami kalangan atas punya lingkaran sendiri. Dengan satu kata, aku bisa membuat tusuk konde ini tak bernilai. Wah, kau punya kemampuan begitu? Tidak percaya? Pak Lingga, kau tahu tusuk konde emas buatan Maestro Willy? Tahu katanya nilainya 8 miliar rupiah. Belakangan ini aku sedang mencarinya. Tak usah mencarinya, tusuk konde emas itu ada di tangan orang bodoh. Tapi aku tak mau itu muncul di lelang indah selamanya. Baiklah. Namun soal indah selamanya saya masuk ke pusat bisnis. Hahaha, santai saja, serahkan padaku. Mulai sekarang, tusuk kondemu senilai 8 miliar rupiah ini akan selamanya menumpuk di tanganmu, hahaha. Kok aku nggak yakin ya? Kalau di kota Bekasi nggak laku, bisa aku jual di kota lain kan? Ngapain ketawa? Cepat pergi. Dasar kurir makanan, nggak paham apa-apa. Iya, Galeri Indah Selamanya itu balai lelang terbesar di negeri ini, di seluruh kota Bekasi. Hanya Galeri Indah Selamanya yang sanggup melelang barang bernilai miliaran. Iya, norak banget deh. Gini aja, barang apapun yang ditolak Galeri Indah Selamanya, semahal apapun itu, ujung-ujungnya jadi nggak bernilai. Sayang banget padahal ini karya terakhir Pak Willy. Aku suka sekali. Yanti, gimana kalau kau jual ke aku cukup 100 juta rupiah? Michelle, kok kamu gini sih? 100 juta rupiah? Bedanya apa dengan merampok? Yanti, kamu masih belum ngerti betapa seriusnya masalah ini. Tusuk konde ini sudah ditolak Galeri Indah Selamanya. Artinya sama sekali nggak ada harganya. Aku masih mau bayar 100 juta rupiah. Itu sudah lebih dari murah hati. Benar, Yanti. Kamu juga bisa putus saja sama si kurir itu. Pilih bareng Mas Joko, biar kamu nggak pusing mikirin duit miliaran. Jadi kalian ngajak aku reuni hari ini hanya buat ini? Kalian benar-benar bikin aku kecewa. Kak Michelle, aku juga merasa kalian agak kelewatan deh. Yanti ini kan sahabat lama kita juga. Tani, kau harus paham. Keluarga Michael bisa jadi seperti sekarang. Karena apa? Aku cuma merasa kalian tak perlu memaksa Yanti begini. Dia juga berhak memilih. Michael, urus perempuanmu, jangan asal bicara. Baik, Kak Kenzo. Diam. Michael, berani-beraninya kau memukulku. Michael, kau masih lelaki atau bukan? Hanya gara-gara ucapan orang lain, kau memukul istrimu sendiri? Lalu kenapa kalau aku memukulnya? Kalau dia berani asal bicara hari ini, menyinggung Kak Kenzo, merusak masa depanku, aku bakal menghabisinya. Michael, tak kusangka kau begini. Demi masa depanmu, kau rela meninggalkan segalanya? Tentu saja. Aku cuma orang kampung, aku takut hidup miskin. Peluang mengubah nasib sulit didapat, aku harus memanfaatkannya. Bagus, Michael. Aku suka anak muda ambisius sepertimu. Posisi manajer departemen ini memang untukmu. Terima kasih Kak Kenzo. Terima kasih Kak Kenzo. Tani, tak usah marah di sini. Ayo ku ajak kau keluar cari udara segar. Tunggu. Kamu boleh pergi, kamu tidak. Mengapa? Mengapa aku tak boleh pergi? Kau kira ini tempat apa? Datang sesuka hati, pergi sesuka hati? Kau menolak permintaan Kak Joko ya? Kau dan si pecundang itu tak ada yang boleh pergi. Aku tetap akan pergi. Apa yang bisa kau perbuat padaku? Yudha, Michael, hentikan mereka. Kak Kenzo. Yanti, kau tak apa-apa. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Kalian berdua jangan sekasar itu dong. Yanti itu wanita, kalian harus lebih lembut padanya. Jika wajahnya rusak, kalau Joko murka, itu bakal gawat. Baik Kak Michelle, kami akan memperhatikannya. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum, jelas? Suruh saja polisi menangkapku. Lihat, apa aku takut? Kau. Bocah, sudah lama aku tak suka padamu. Kalian berdua, tangkap dia. Aku mau memberinya pelajaran. Kak Kenzo. Kalian mau apa?
Cantik, sebaiknya engkau menyingkir. Kalau tidak wajahmu bisa tergores, tak bernilai lagi. Benar kan? Jika Bos Joko tak peduli, kau pun akan habis. Kalian Jangan ceroboh, Yanti. Ayo ke sini. tidak mau. Bukan kehendakmu. Jesse, bawa Yanti pergi. Lepaskan aku. Van, Apa yang kalian inginkan? Dasar kurir makanan bau, akan kulihat seberapa angkuh dirimu. Buka mulutnya, biar dia cicipi miras ini. Hahaha. Fajar, kau tak apa. Lepaskan aku, Fajar. Hei, bocah itu sudah mati apa belum? Kalau belum mati, bersuaralah. Hehe, Bos Kenzo, anggur merah ini memang tidak begitu keras, tapi sebotol ini sudah cukup membuat bocah itu teler. Luar biasa, kinerja kalian hari ini sangat baik. Kelak, proyek yang semestinya diberikan akan diberikan, yang layak dipromosikan akan dipromosikan, takkan ada yang kurang. Bos Terima Kenzo. kasih. Baiklah ngomong-ngomong, ikat wanita ini, kirim ke villa Bos Joko. Ingat, jangan sampai ketahuan. Baik, Bos Kenzo, biar kami yang urus, silakan tenang. Michael, kamu tak boleh melakukan ini melanggar hukum. Menjauh. Michael, Yanti itu temanku, kamu tak boleh melakukan ini. Tak ada habisnya ya. Michael, kalau berani menyentuh Yanti sedikit saja, aku akan menceraikanmu. Silakan ceraikan. Aku sudah muak, tak ada kesenangan sama sekali. Masih kalah dibanding Hani. Kau. Tak kusangka kau seperti ini. Di zaman sekarang, orang kelas bawah seperti kita harus merapat pada orang kaya. Kenapa kalian tidak paham? Sayangnya, Bos Joko tidak tertarik pada Tani. Kalau tidak, aku akan langsung mengirimnya ke ranjang Bos Joko. Benar-benar tak punya hati. Hebat, Ci. Benar-benar drama yang hebat. Michael, kau memang jago berakting tanpa malu. Cih, apa yang kau tahu? Katanya pohon tanpa kulit pasti mati. Orang tanpa rasa malu tak terkalahkan di dunia. Seperti aku yang sudah tak tahu malu ini, siapa yang bisa menyaingiku? Pernah terpikir, paha yang kau rangkul ini cukup besar atau tidak? Nonsens. Pak Kenzo itu wakil direktur utama grup Mercury. Di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Paha seperti ini masih kurang besar. Apakah pahamu lebih besar? Ci, di bawah satu orang. Seingatku, di grup Mecuret, selain presiden dan ketua dewan direksi, masih ada banyak pemegang saham utama. Wakil direktur utama setingkat dengannya juga ada beberapa. Mana mungkin dia di bawah satu orang? Kau cuma bawahan rendahan, sudah kubilang kau takkan paham. Hentikan, Michael. Kalau kau berani menyentuh Yanti lagi, tanggung sendiri akibatnya. Ah, tak mau. Sekarang Yanti sudah kutangkap, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau... Baiklah, habis kau. Pecat Michael saat ini juga. Kau coba menakut-nakuti siapa? Dasar kaki tangan. Tenang, tenang. Tunggu dulu. Nanti kau tahu apakah aku menggertak atau tidak. Apa? Dia cuma mengulur waktu? Tidakkah kau sadari? Aku terkejut. Kupikir kau punya kemampuan. Aku mengulur waktu atau tidak, tunggu saja sebentar. Tak percaya? Aku mau lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Halo? Kak Kenzo. Aku baru saja dipecat. Beri aku ponselmu. Bagaimana ini? Tenang, akan kucek lewat ponselku. Belakangan ini, apa yang Michael lakukan? Tidak ada. Jangan sembunyikan apapun dariku. Katakan saja apa yang kau lakukan. Aku masih sempat melindungimu. Kalau kau diam, kau benar-benar habis, paham? Dengan Hani dari divisi administrasi, ada hubungan spesial. Kamu benar-benar merepotkan. Mas Kenzo, apakah aku masih bisa diselamatkan? Santai saja, hari ini adalah hari evaluasi Departemen Personalia. Mungkin mereka sudah tahu masalahmu dan kemudian memecatmu. Nanti aku akan bicara dengan mereka. Seharusnya tidak akan ada masalah. Aku takut sekali. Kupikir si pelari ini hebat. Dia cuma mengulur waktu. Itu hanya kebetulan, semacam keberuntungan si bodoh. Sialan. Berani-beraninya kau menakutiku, hari ini akan kubuat kau menyesal. Di penghujung waktu masih saja tak tahu diri.
Perkataan orang dulu memang benar, nasihat baik sulit diterima oleh orang yang diambang kehancuran. Kau menghinaku? Sudahlah. Buat apa meladeni orang tak berguna ini? Menyingkirkannya hanya akan memperumit masalah. Michael, nyalimu ciut sekali. Aku melihatnya sendiri. Anak ini naik motor listrik mengantar makanan. Mana mungkin itu palsu? Baik. Mbak Michelle benar. Halo Bapak Direktur Wijaya. Michael sudah diberhentikan, kan? Baik, akan saya laporkan pada Tuan Muda. Aneh, kok tidak tersambung? Astaga, jangan-jangan Tuan Muda kenapa-kenapa. Fajar. Baiklah. Berani juga kau. Tidak mungkin. Kini Tuan Muda jelas tak ingin identitasnya terbongkar. Aku harus memikirkan cara. Wakil Direktur Yanto, segera putuskan seluruh kontrak dengan perusahaan Michael. Serta keluarkan perintah boikot. Ya, seantero kota, tidak segenap negeri. Ya, secepatnya. Cepat. Sekarang. Cukup, jangan banyak omong. Tahan, Yanti. Yuda, kau ikut juga? Siap, Kak Kenzo. Lepas aku, lepaskan. Halo, ada apa? Majorit Group membatalkan seluruh kerjasama dengan kita. Dan bahkan mengeluarkan perintah boikot. Awas. Kak Kenzo, ini apa yang terjadi? Tenang, saya cek dulu. Kak Kenzo, tolong saya. Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja keras membangun perusahaan ini. Sungguh tidak mudah. Tiap tahun saya menghadiahi kakak puluhan juta. Kakak tak boleh mengabaikan saya. Diam. Masalahnya, ini ulah wakil direktur utama yang bermain di balik layar. Saya dan dia memang tidak akur. Jelas sekali dia ingin menyingkirkan saya. Kak Kenzo, lalu bagaimana? Tenang, akan saya telepon Bos Joko. Tentu saya akan melindungi Anda. Selain itu, Yanto, Bos Joko bisa menanganinya dengan mudah. Kak Kenzo, terima kasih Bos Joko. Halo Bos Joko, si Yanto itu bikin ulah lagi. Dia membatalkan proyek kerja sama saya dan tim saya. Apa? Serius begitu? Tunggu, aku langsung ke sana. Sial. Si Yanto ini sudah lama ingin kuberi pelajaran. Baik, Bos Joko, saya tunggu kakak di Hotel Mecurit. Oh ya, bagaimana urusan yang kuamanahkan padamu? Tenang saja, orangnya sekarang sudah di tanganku. Bila perlu kapan saja bisa kuserahkan pada kakak. Bagus, kau benar-benar bisa diandalkan. Haha, terima kasih atas arahan, Bos Joko. Tunggu, aku segera ke sana. Dengarkan, Bos Joko akan datang sendiri. Urusan kalian bukan soal besar. Kenzo, berani-beraninya kau selingkuh di belakangku ya. Hari ini aku tak akan melepaskanmu. Bunga, mengapa kau di sini? Kalau bukan karena seseorang meneleponku, mengatakan kau selingkuh di sini, aku tak akan tahu apa-apa. Jangan percaya ocehan mereka. Mereka hendak menjebakku. Aku benar-benar tidak selingkuh. Kenzo, apa artinya ini? Bukankah kau bilang padaku bahwa kau masih lajang? Michelle, aku... Siapa dia? Pacar, aku ini istri Kenzo. Kami sudah menikah selama 10 tahun. Sudah menikah 10 tahun? Kau sudah menikah selama 10 tahun. Michelle, dengarkan dulu penjelasanku. Mana mungkin aku menyukainya, bukan? Lihat penampilannya yang seperti tante-tante. Hubungan kami sudah lama retak. Aku akan segera menceraikannya. Hubungan rusak ya. Tante-tante ya. Cerai ya. Aku mati-matian bekerja di pabrik. Membiayaimu sekolah hingga kuliah ke luar negeri. Apa kau sudah kehilangan nuranimu? Hei bunga, jangan pukul lagi, jangan. Aku tahu aku keliru. Salah apa? Salah leluhurmu. Yuda, Michael, tahan perempuan gila ini buatku. Perempuan gila, katanya. Begitu kau memanggil istri sahmu. Michelle, aku sungguh ingin bersamamu. Omong kosong. Tak heran tiap kali kita bicara soal pernikahan, kau hanya bergumam dan diam. Ternyata kau sudah beristri. Michelle, lihat dia memukulku parah sekali hari ini. Semua demi bersama denganmu. Aku tidak peduli. Memang aku materialistis, juga serakah, namun aku takkan merebut suami orang lain. Adik bagus. Ayo Kenzo. Mari kita tuntaskan semua. Yuda, Michael, segera hentikan orang gila ini. Yuda, kalau kau masih mendengar satu kata pun dari Kenzo, kita juga cerai. Sayang, tenanglah.
Mulai sekarang apapun perintahmu akan kulakukan. Uang hilang masih bisa dicari, tapi hati yang hilang takkan kembali. Semua berhenti. Tenang, Kenzo. Sampai saat ini, kau masih belum tahu dosamu. Bukankah Anda kepala pelayan keluarga Hartono? Itu hanya salah satu identitasku. Aku punya identitas lain, yaitu CEO Grup Matured. Apa... Tuan Lagiman, saya tahu saya salah. Beri aku kesempatan lagi. Tahu salah, lalu katakan sendiri. Dosa apa yang kau tahu? Tidak mau mengatakannya, kan? Baiklah, biar aku yang mengatakannya untukmu. Meninggalkan istri dan anak, kau akui. Saya akui. Dosa kedua, penahanan ilegal, kau akui atau tidak? Ini wanita yang diinginkan kakak Joko, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kalau aku menyuruhmu membunuh sekarang, apakah kau juga akan membunuh? Tidak berani. Itu dia. Membunuh tidak berani, penahanan ilegal kau berani. Keduanya kejahatan, kau tahu atau tidak? Saya akui, saya mengaku bersalah, saya tahu saya salah. Tahu salah. Dosa ketiga, membentuk kelompok untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan dana publik, kau akui atau tidak? Tuan Lagiman, ini. Anda benar-benar salah paham, saya tidak pernah melakukan itu. Masih keras kepala. Lihat sendiri. Pak Lagiman, saya mengakui semuanya, mohon ampuni saya kali ini saja. Sekarang baru minta maaf, sudah terlambat. Bawa dia ke tim penegak hukum untuk diproses. Pak Lagiman mempertimbangkan kontribusi besar saya bagi perusahaan, mohon ampuni saya kali ini saja, beri saya kesempatan. Aku selalu menghargai jasa, serta menghukum kesalahan. Tak pernah ada istilah menebus dosa dengan jasa. Bawa dia pergi. Siapa yang berani menyentuh anak buahku? Joko, apa yang kau lakukan di sini? Kak, kau sungguh keterlaluan. Selama bertahun-tahun kau tak pernah kembali ke grup, hanya jadi bos lepas tangan. Akulah yang menopang perkembangan grup selama ini. Dan begitu kau kembali, kau langsung mengambil orangku. Apa kau tak merasa keterlaluan? Joko, kau bukan bagian dari Matured Group. Kau tak pantas mencampuri urusan Matured Group, dan hari ini seharusnya kau tak datang ke sini. Tapi nyatanya, aku datang, lalu apa yang bisa kau lakukan? Joko, dengar aku. Segera pergi dari sini. Selama aku masih berkuasa, aku masih bisa melindungimu kali ini. Aku kakakmu, aku takkan menyakitimu. Takkan menyakitiku? Hahaha, saat itu aku punya utang, nominalnya juga tak seberapa. Hendak memakai uang perusahaan untuk melunasinya, kau malah mengesampingkan hubungan kita, serta langsung memecatku dari perusahaan. Inikah yang kau bilang tidak menyakitiku? Joko, kalau saat itu kubiarkan kau melakukan semua ini, itulah yang justru akan mencelakakanmu. Kenapa kau tidak mengerti? Sebenarnya waktu itu aku sudah menyiapkan dana untuk membantumu lepas dari judi. Karena itu tidak langsung kuberikan padamu. Omong kosong. Baru sekarang kau cari alasan. Lalu saat itu kau di mana? Baiklah, sudahlah. Masalah kita berdua kita bahas nanti. Kalian berdua bawa Kenzo kembali. Kak Joko, tolong. Tenang, hari ini ada aku. Tak seorang pun bisa menyentuhmu. Joko, segera menyingkir. Kenzo sudah melakukan kesalahan. Dia harus menerima hukuman perusahaan. Apa kau? Tuli, sudah kukatakan aku akan melindungi Kenzo. Apa kau tak dengar? Baiklah, aku tak mau bertele-tele denganmu. Sekarang sebagai CEO perusahaan Matured, aku menyatakan Kenzo dipecat, serta diserahkan ke tim penegak hukum. Apa hakmu untuk melindunginya? Kakak tersayangku, kau tidak sungguh-sungguh mengira posisi presiden direkturmu masih ada gunanya di grup ini, kan? Apa maksudmu? Hah, Matured Group saat ini memang masih mengusung marga Hartono, namun kedua Hartono ini berbeda. Berani menyentuh orangku, aku akan mencopotmu dari posisi presiden direktur itu seketika. Marga Hartono di Matured Group bukan Hartono milikmu, dan bukan pula Hartono milikku, melainkan milik keluarga utama di Bekasi, keluarga Hartono. Kau tidak tahu soal ini. Beraninya kau bicara begitu? Masih mencoba menakut-nakutiku memakai nama keluarga Hartono? Selama bertahun-tahun, aku tak pernah melihat satu orang pun dari keluarga Hartono muncul di Matured Group. Itu karena keluarga Hartono teramat rendah hati. Perusahaan kecil Matured Group ini tak cukup menarik perhatian keluarga Hartono. Namun bukan berarti keluarga Hartono tidak memerhatikan Matured Group. Jika memang ada, suruh dia keluar dan menemuiku. Kak, dulu kau membesarkan grup ini atas nama keluarga Hartono, bahkan memberi dirimu sendiri identitas kepala pelayan keluarga Hartono. Itu masih bisa kupahami, tapi kau sudah pikun, jangan terlalu larut dalam peran. Kau sungguh-sungguh mengira kau adalah anjing keluarga besar? Joko,
Kau sungguh membuatku murka. Cepat tutup mulutmu sebelum kau menghancurkan dirimu sendiri. Aku akan melindungi orang ini. Dan perempuan itu akan kujadikan milikku hari ini. Aku yang berbicara, tak seorang pun bisa menghentikanku hari ini. Kurang ajar. Beraninya kau, pengawal. Tangkap Joko ini. Menangkapku? Kau sungguh naif. Aku akan memanggil satpam dari Maturate Group. Aku tak percaya mereka takkan bisa menangkapmu. Silakan panggil saja. Orang-orang yang kau panggil nanti belum tentu mau mendengarkanmu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Baik, akan kujelaskan langsung. Kini 80% orang di Maturate Group merupakan anak buahku. Para sesepuh yang tersisa itu cepat atau lambat akan kusingkirkan. Tunggu saja, kau pasti dipecat. Tidak mungkin. Mayoritas petinggi Maturate Group bermarga Hartono. Kau takkan bisa menyuap mereka. Tidak percaya? Baiklah, akan kutunjukkan sekarang. Adikmu yang dulu kau usir, sekarang memiliki kekuatan sebesar apa? Halo, saat ini juga lekas. Batalkan pemecatan Kenzo dan Michael. Tunggu saja. Pemecatanku dibatalkan. Hebat, terima kasih Joko. Terima kasih Joko, punya aku juga. Terima kasih Joko. Mas Joko, bagaimana dengan kontrak kerja sama saya? Bisa dipulihkan? Tenang, jangan khawatir, nanti saya urus. Mas Joko, Anda tenang saja. Nanti saya pasti akan sangat mengabdi kepada Anda. Siap melayani Anda. Kau lumayan cerdik juga. Kenzo, anak buahmu lumayan juga. Mas Joko, semoga nanti Mas Joko lebih sering membimbing saya. Tenang saja. Kalian semua, kalian merayakannya terlalu cepat? Bukankah terlalu dini? Bagaimana mungkin ada kurir makanan di tempat seperti ini? Hei Mas Joko ya, aku. Bukan orang lain, aku adalah suami dari wanita yang Anda cari. Oh, begitu? Ini 500 juta rupiah. Ambil, lalu pergi. Mas Joko sungguh berkuasa. Mas Joko pasti menguasai kota Bekasi, bukan? Tentu saja. Uang 500 juta rupiah ini, mungkin kamu, kurir makanan bau ini takkan bisa menghasilkan sebanyak itu dalam 10 tahun. Cepat ambil uangnya, lalu pergi. Jangan banyak omong denganku. Bagaimana kalau aku tak mau pergi? Selama ini, belum pernah aku melihat orang sekeras kepala ini. Kesini, aku ingin lihat hari ini. Atau tinju mereka yang keras. Hajar dia. Tunggu. Semua berhenti. Kak, jangan bilang kau mau ikut campur. Cuma karena aku mau menghajar kurir makanan bau ini kan? Joko, sebaiknya kau hentikan ini sekarang. Di luar sana semua orang keluarga Hartono. Kau pikir aku akan percaya? Selama bertahun-tahun, aku tak pernah sekalipun bertemu anggota keluarga Hartono. Aku bahkan curiga keluarga Hartono itu cuma karanganmu untuk menakut-nakuti orang. Apa yang harus kulakukan agar kau percaya padaku? Serahkan posisi CEO Group Maturate kepadaku, baru aku akan mempercayai. Jika aku yang memutuskan, tentu saja aku rela memberikan jabatan CEO ini padamu. Asalkan kau bersedia mempercayaiku. Namun aku juga hanya bekerja untuk keluarga Hartono. Urusan ini di luar wewenangku. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan. Baiklah, kalau kau tak menyerahkannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Sekarang, bertindaklah. Tunggu saja. Dalam 10 menit, aku Joko akan menjabat CEO Group Maturate. Apa yang telah kau lakukan? Melakukan apa? Cek saja bursa saham, kau akan tahu. Ada apa ini? Kenapa saham grup Maturate merosot begitu cepat? Tidak, itu sahamku. Mengapa sahamku merosot secepat ini? Joko, kau sedang melakukan short selling atas grup Maturate. Bagaimana, kakak tersayang? Caraku cukup bagus kan? Joko, sebaiknya kamu segera akhiri ini. Jika terus begini, bahkan aku tak bisa melindungimu lagi. Sudah terlambat. Aku sudah mengontak sebagian besar pemegang saham dan eksekutif senior grup. Rencana ini telah kusiapkan selama 3 tahun. Saat sudah dimulai, takkan bisa dihentikan lagi. Apa sebenarnya yang kau lakukan?
Direktur Lagiman, Direktur Lagiman. Ada apa ini? Harga saham perusahaan jatuh parah begini. Cepatlah cari solusinya. Direktur Lagiman, segera temukan cara. Akun misterius ini telah menguasai hampir 40% saham grup. Direktur Lagiman, jika tak mampu, sebaiknya Anda mundur saja. Menurutku, Kak Joko lebih pantas dibanding Anda. Direktur Lagiman, sebenarnya Anda masih mau lanjut atau tidak? Joko masih belum puas berulah. Loh, kenapa marah gara-gara malu? Barusan kan hebat sekali ya. Hahaha. Aduh, tadi masih berniat memecat aku dan Kak Kenzo. Sekarang dirimu sendiri saja tak bisa diselamatkan kan? Kak, sudah sejauh ini, kau masih enggan mengaku kalah. Kalian tunggu saja, kalian akan mendapat ganjaran setimpal. Tuan muda. Hebat sekali. Kau melakukannya dengan sangat baik. Parasit-parasit di grup Maturate ini, semuanya telah berhasil kau pancing keluar. Sisanya serahkan padaku. Haha, aku tak salah dengar kan? Kau cuma kurir makanan, diberikan padamu? Hahaha. Masalah grup Maturate ini bisa diatasi. Aih, mulai akting lagi dia. Aktingmu lumayan juga ya. Aku mau lihat saja bagaimana kau menyelesaikannya. Pemegang saham Doni, mengapa Anda datang ke sini? Saya keliru, mohon maafkan saya. Saya sadar saya salah. Sedang apa kalian? Kita menang. Kenapa memohon ampun padanya? Joko, hentikan. Kita kalah, keluarga Hartono sungguh-sungguh ada. Saya pewaris muda keluarga Hartono. Saya mengumumkan seluruh pemegang saham yang terlibat dalam insiden ini, seluruh saham akan ditarik kembali, lalu diserahkan kepada Dewan Penegak Hukum. Joko, kau bersekongkol dengan para pemegang saham dan eksekutif perusahaan untuk merebut kekuasaan, dosamu tak termaafkan. Segera diasingkan ke Kutub Utara guna menambang. Seumur hidup dilarang kembali. Begitu pula Kenzo, Michael, kalian berdua diasingkan ke perbatasan. Seumur hidup dilarang kembali. Yanti, apa kau baik-baik saja, Yanti? Dokter, istriku, bagaimana kondisi istriku? Kondisi pasien gawat, saya pun tak berdaya. Bagaimana? Kenapa bisa begini? Tuan muda, ini adalah pil 9 putaran pemulihan, pusaka leluhur keluarga Hartono kita. Penyakit seberat apapun, cukup menelan 1 pil. Akan segera sembuh. Namun tiap pewaris hanya mempunyai 1 pil ini untuk menyelamatkan nyawa. Asal dapat menyelamatkan Yanti, saya rela memberikan apapun demi dia. Terima kasih, Dokter Juna. Operasi anak saya bergantung pada Anda. Baik, tenang saja, ya. Pendonor sumsum tulang yang cocok akan segera ditemukan. Baik. Kudengar wanita kejam ini akan segera mati. Adiknya Chandra akan menjalani transplantasi sumsum tulang. Segera tanda tangani ini. Dia itu putrimu. Apa nyawanya bukan nyawa? Apakah kau masih manusia? Kau pikir kau ini siapa? Berani sekali kau berbicara begitu padaku. Aku sudah bertanya pada dokter, dia tak bisa diselamatkan. Aku ibunya, aku berhak menangani jenazahnya. Meminta tanda tanganmu di atasnya, hanyalah formalitas saja. Hei, kalian siapa? Lepaskan aku, atau aku akan bersikap kasar. Berani tak hormat pada tuan muda kami. Memukulmu saja sudah ringan. Kalau bukan karena kau ibu mertua tuan muda kami, kedua lenganmu ini sudah cacat. Tuan muda apa? Dia cuma menantu tak berguna keluarga Winema. Beraninya kau omong sembarangan. Sudah, lepaskan dia. Pergi dulu. Tuan muda? Tenang, aku sanggup menanganinya. Fajar, dasar pesuruh busuk. Fajar, dasar terlaknat. Kau tahu aku akan datang hari ini. Lalu kau sewa orang-orang itu untuk memukulku. Kubilang padamu, hari ini kau harus menandatangani surat persetujuan ini. Kalau tidak, habislah kau. Bila aku menolak menandatangani, apa yang akan kau lakukan? Kau. Di kartu ini ada 500.000 rupiah. Tanda tangan, ambil uangnya lalu pergi.
Itu uang yang tak akan pernah kau dapatkan seumur hidup sebagai pesuruh. Lucu. Di kartuku ada 100 miliar rupiah. Kau kira aku tergoda 500 ribu rupiahmu? Jangan omong besar, 100 miliar, 10 juta rupiah saja, kau pasti sudah berlutut tadi. Terserah kau mau percaya atau tidak. Sekarang juga, keluar dari ruangan ini sekarang. Kalau kau tak menandatangani surat persetujuan, aku tak akan pergi. Apa yang bisa kau perbuat padaku? Ini rumah sakit. Kalau kau terus ribut di sini dan mengganggu Yanti beristirahat, aku panggil satpam untuk mengusirmu. Orang sekarat untuk apa beristirahat? Tidak mau pergi, ya? Lepaskan aku, lepaskan aku. Cepat Aduh. pergi. Jangan pikir kau bisa lolos tanpa menandatangani. Aku punya banyak cara untuk menanganimu. Tunggu saja. Sayang, tenang saja. Tak peduli berapa banyak yang ingin mencelakaimu. Aku akan selalu melindungimu. Sayang, kau sudah siuman. Mas, kita sekarang di mana? Kita sedang di klinik. Syukurlah akhirnya kau siuman juga. Mas, aku sekarang jauh lebih baik. Bagaimana kalau kita keluar dari sini? Biaya perawatan di sini pasti mahal ya. Jadi benar Pak Lagiman tak membohongiku. Artinya, identitasku memang benar. Sayang, dulu aku gagal melindungimu. Itu salahku. Tapi kini tak ada lagi yang bisa mengganggumu. Ya, ayo pulang. Pasien kamar 101 harus melunasi biaya operasi. Kenapa bisa begini? Pasiennya sudah sadar? Dokter, kami hendak pulang. Oh, baiklah. Silakan urus administrasi kepulangannya dengan saya. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Oh, kalian sudah kembali. Jangan cerewet, cepat lunasi utangmu. Roni, jangan keterlaluan. Pagi ini saja kau sudah merampas uangku. Malamnya kau datang lempar telur. Apa kau masih punya hati nurani? Utang tetap harus dibayar. Kau masih belum paham juga ya? Jangan cerewet, cepat lunasi utangmu. 50 juta. Apa? Jelas-jelas aku cuma pinjam 10 juta darimu. Kok bisa jadi 50 juta? Siang tadi kau juga sudah merampas 1 juta dariku. Kau kira aku yayasan amal? Pinjam uang tanpa bunga? Tapi hal ini masih bisa dibicarakan. Istrimu lumayan cantik. Sayang kalau cuma bersamamu. Bagaimana kalau kau titipkan dia pada kami beberapa hari? Urusan uangnya bisa kuberikan kelonggaran. Hahaha. Roni, jangan keterlaluan. Kau berutang tapi masih berani menantangku. Mau ku hajar kau? Hentikan. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku. Saya pengelola properti kompleks ini. Mereka berdua petugas keamanan. Kalian ribut di depan pintu penghuni. Tentu saya harus turun tangan. Baiklah, anggap saja kau sedang beruntung. Tunggu saja, tenang saja. Utangku padamu tidak akan berkurang sepeser pun. Namun bunga yang tidak semestinya takkan kubayar sepeser pun. Baiklah, kita lihat saja nanti. Maaf telah mengganggu kalian berdua. Atas ketidaknyamanan ini, saya akan perketat keamanan ke depannya. Tidak apa-apa, pelayanan properti di kompleks kita sekarang memang bagus ya. Pak Manajer, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Kami pamit dulu. Baik, akan saya kirim orang untuk membersihkannya. Terima kasih banyak. Fajar, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Yanti. Dulu, demi mengobati sakitmu, aku meminjam uang yang mungkin belum lunas, jadi mereka datang membuat ribut. Tapi tenang saja, sekarang kau sudah sembuh. Kita pasti bisa hidup lebih baik. Ya, aku percaya padamu. Perutku agak sakit, aku ke toilet dulu. Ya, pergilah. Aku bisa bereskan sendiri. Oh, sedang di rumah ya? Kenapa kau datang lagi? Apa-apaan cara bicaramu? Aku mertuamu. Tidak sopan. Aku tidak tiap hari berharap putrinya lekas mati, demi menyumbangkan sumsum tulang belakang bagi putranya. Kau, baiklah aku kesini hari ini. Bukan untuk berdebat denganmu. Aku datang untuk memberitahu. Rumah ini akan kami tarik kembali.
Dengan alasan apa? Rumah ini kubeli dengan susah payah bersama Yanti. Apa hubungannya dengan kalian? Alasannya karena rumah ini atas nama Yanti. Aku ibunya, setelah dia meninggal rumah ini tentu milikku. Kau... Sekarang aku mengerti betapa kejamnya orang tak berhati nurani. Ayah, apa kau juga berpikir begitu? Saya juga bermaksud begitu. Kalau kamu tidak mau menyerahkan rumah ini, tidak apa-apa. Tanda tangani surat persetujuannya. Mimpi, aku tidak akan menyerahkan rumah ini. Dan aku juga tidak akan menandatangani surat persetujuannya. Apa yang kamu bicarakan? Yanti, kamu belum mati. Itu. Bu, apa ibu mendoakanku mati? Yanti, bagaimana mungkin? Baguslah kamu belum mati. Kamu juga tahu adikmu sakit. Dia butuh transplantasi sumsum tulang, dan sumsum tulangmu cocok dengannya. Ibu mohon, tolong selamatkan adikmu. Mimpi, dengan semua yang telah kalian lakukan sebelumnya, kalian masih ingin Yanti mendonorkan sumsum tulangnya untuk menyelamatkan putramu. Tidak mungkin. Tidak perlu donor sumsum tulang juga tidak apa-apa. Lagi pula Yanti baru saja pulih dari sakitnya. Begini, bagaimana kalau kamu berikan rumah ini kepada adikmu? Dia orang yang sakit-sakitan, tanpa rumah dia tidak bisa menikah. Dan keluarga kita akan putus keturunan. Coba dengar apa yang baru saja kamu katakan. Apa kamu masih punya malu? Istriku, bagaimana kalau kita pergi dulu? Diam tidak berguna. Yanti, coba pikirkan, kalau dulu kamu tidak melarikan diri dari pernikahan dan bersikeras menikahi anak yatim ini, bagaimana mungkin keluarga Winema kehilangan sahamnya? Dan bagaimana mungkin adikmu tidak punya uang untuk membeli rumah dan menikah? Itu semua karena kalian memaksa Yanti masuk ke dalam kesulitan. Itulah sebabnya dia melarikan diri. Yanti, lihat ibu. Apa karena adikmu tidak punya uang untuk membeli rumah dan menikah? Bu, aku... Yanti, jangan dengarkan omong kosongnya. Rumah ini tidak boleh diberikan kepada mereka. Yanti, apa kamu masih ingin kembali ke keluarga Winema? Ingin. Baiklah, kalau begitu dengarkan ibu. Berikan rumah itu pada adikmu. Ibu akan pulang dan memohon pada kakekmu untuk memasukkan namamu kembali ke silsilah keluarga Winema. Fajar, bagaimanapun juga aku adalah bagian dari keluarga Winema. Aku tidak ingin menjadi seperti orang yang terombang-ambing di masa depan. Tapi, Yanti, kau juga mendengar apa yang dikatakan ibumu tadi. Mereka sama sekali tidak menganggapmu sebagai anak perempuan. Mereka hanya peduli pada putra kesayangan mereka itu. Aku tahu, tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang tua yang telah membesarkanku selama 20 tahun. Yanti, lakukan saja apapun yang kau mau. Bu, aku bisa menyerahkan rumah ini kepada adikku, tapi ibu harus berjanji padaku untuk membantuku kembali ke keluarga Winema. Yanti, tenang. Kita akan menemui kakekmu setibanya kita nanti. Bagaimanapun juga kita adalah satu keluarga. Sepertinya Yanti masih berhayal soal keluarga Winema. Aku harus mencari cara agar dia melihat wajah asli keluarga Winema. Rumah ini silakan kalian ambil. Tapi beri kami 2 hari untuk mencari tempat tinggal. Tak masalah. Yanti, mari kita kembali menemui kakekmu sekarang. Kalian berdua yang baru saja kita kunjungi adalah rumah kontrakan terbaik di sini. Ada yang kalian minati? Apa masih ada rumah lain di sekitar sini? Tidak ada lagi. Rumah-rumah ini sudah dengan harga terbaik. Wah, bukankah itu Yanti? Mengapa sampai harus menyewa rumah? Sinta, kenapa kau di sini? Lama tak bertemu, bagaimana kabarmu? Kau wanita buangan keluarga Winema, berani-beraninya memanggilku Sinta. Sinta, aku ini sepupumu. Kita dulu selalu bersahabat baik. Bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Siapa yang kau sebut sahabat? Sadarilah, kau telah diusir dari keluarga Winema. Dan akulah satu-satunya putri keluarga Winema sekarang. Sinta, kau berubah. Dulu kau tak begini. Aku tidak berubah. Yanti, kamulah yang berubah. Dulu kau putri keluarga Winema. Sekarang kau wanita buangan keluarga Winema yang harus menyewa rumah. Sementara aku datang memilih villa pernikahan bersama suamiku, putri keluarga Winema. Sinta, 2 orang ini benar-benar noda bagi keluarga Winema. Aku sudah mendengar soal mereka sebelumnya. Tak sangka mereka lebih memalukan dari cerita yang beredar.
Sudahlah sayang, ayo kita pilih villa. Halo, kalian ingin memilih villa di kompleks perumahan yang mana? Saya akan mengantarkan kalian. Mari silakan masuk. Tuan muda sudah mendapatkan kembali identitasnya dan memegang kartu hitam eksklusif dengan 20 triliun rupiah. Kenapa dia masih ingin menyewa rumah? Pak Hartono, menurut saya, Tuan Muda pasti punya alasan untuk melakukan ini. Pasti untuk Nyonya Muda. Kalau begitu beritahu Pak Fadli dari pusat penyewaan. Suruh dia siapkan villa terbaik untuk Tuan Muda dengan cara memenangkan hadiah. Baik, saya akan segera mengurusnya. Fajar, bagaimana kalau kita pergi? Baik, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Selamat kepada Anda berdua telah memenangkan hadiah utama perusahaan kami, sebuah villa mewah dengan pemandangan laut. Mari kita segera urus prosedurnya. Fajar, kita menang. Pak Hartono cukup bisa diandalkan. Ya, kita menang. Maaf, villa yang kita menangkan itu di mana ya? Villa itu adalah yang termewah di Bekasi. Villa Green Garden dengan pemandangan laut, bernilai lebih dari 6 triliun rupiah. Apa? Villa senilai 6 triliun rupiah? Keberuntungan apa yang mereka dapatkan? Hanya sebuah villa, Pak Fadli. Kami juga ingin satu. Anda? Nama saya Sandi, General Manager Soetantio Group. Kita pernah bertemu di pesta sebelumnya. Oh, dari keluarga Soetantio. Maaf, Anda tidak memenuhi syarat untuk membeli villa Bintan. Apakah Anda takut saya tidak punya uang? Hanya sebuah villa senilai 6 triliun rupiah. Keluarga Soetantio saya masih mampu membelinya. Maaf Pak Sandi, ini bukan masalah uang. Tapi identitas Anda tidak cukup. Lalu mengapa mereka bisa tinggal di sana? Mereka hanyalah anak perempuan yang dibuang dari keluarga Winema kami, menantu yang tidak berguna, statusnya sangat rendah. Mereka berpartisipasi dalam undian perusahaan, memenangkan villa, tentu saja bisa tinggal di sana. Undian apa itu? Kami juga ingin ikut. Maaf, acaranya sudah selesai. Dasar tidak tahu diri. Pak Fadli, saya harap Anda tidak menyesal. Sinta, ayo kita pergi. Saya tidak percaya, di Bekasi yang sebesar ini, tidak ada villa yang lebih baik dari Bintan Green Garden. Wah, villanya keren sekali. Fajar, apa villa ini bakal jadi milik kita? Iya, kau suka? Suka banget. Cuma suka. Halo, Pak Lagiman. Ya, Tuan Muda, ini saya akhirnya Anda menelepon. Sekarang Anda percaya identitas kami, kan? Percaya rupanya keluarga Hartono kita memang hebat ya. Villa bernilai beberapa miliar rupiah langsung diberikan. Tentu keluarga Hartono adalah nomor 1 di Bekasi. Tak seorang pun bisa menolak kehendak keluarga Hartono. Namun, Tuan Muda, kapan Anda akan pulang menjenguk Tuan Besar? Beliau sangat merindukan Anda. Tunggu sebentar lagi aku di sini. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kakak sudah pulang? Kak, kenapa marah? Pembelian rumahnya bermasalah? Aku benar-benar kesal. Kenapa kedua perempuan jahat itu bisa sebegitu beruntung? Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Barusan saat aku dan suamiku hendak membeli villa, kami bertemu dua perempuan jahat, Yanti dan Fajar. Mereka ikut undian dan memenangkan sebuah villa senilai 3 miliar rupiah. Astaga, separah itu? Dan yang lebih parah lagi, suamiku direndahkan Pak Fadli yang sombong itu dan dianggap tak memenuhi syarat. Apa suamiku dengan status setinggi itu tidak layak membeli villa itu? Iya, intinya kami sudah mendatangi beberapa pusat sewa rumah, namun tak ada villa serupa. Sungguh menyebalkan. Si jahat Yanti itu, mana mungkin dia bisa mengungguliku dalam segala hal. Kak, jangan marah. Aku punya cara. Aku akan membuat kedua perempuan jahat itu menyerahkan villa tersebut tanpa perlawanan. Fajar, Ibu memintaku pulang ke rumah keluarga Winema. Urusan kepulanganku ke keluarga Winema sudah beres. Jadi ayo cepat pulang. Iya, ayo. Kakek, ayah, ibu, kami pulang. Sudah kembali? Silakan duduk. Yanti, kali ini kamu dipanggil pulang. Kamu tahu kan untuk apa? Bu, bisakah aku kembali ke keluarga Winema? Ya, ibu sudah membicarakannya dengan kakekmu. Begini, negara punya hukum, keluarga punya aturan. Jadi gagal? Yanti,
Mari kita pergi. Yanti, tunggu dulu. Meski kali ini belum berhasil, namun percayalah, selama kamu memberi kontribusi besar bagi keluarga Winema, kamu tetap bisa kembali ke keluarga Winema. Kontribusi besar? Ya, lagi pula ulahmu saat itu telah memicu kerugian besar bagi keluarga Winema. Hanya dengan menutup kerugian ini, kamu baru bisa kembali ke keluarga Winema. Lalu apa yang harus kulakukan? Yanti, keluarga Winema sedang menghadapi krisis besar. Kalau krisis ini tak terselesaikan, keluarga Winema akan hancur. Bu, tenang. Aku juga bagian dari keluarga Winema. Bila keluarga Winema kesulitan, aku pasti akan membantu. Memang Yanti anak ibu yang baik. Begini, ibu dengar kemarin kamu menang undian sebuah villa senilai 3 miliar. Jadi mengincar villa kami ya. Aku bilang padamu, jangan bermimpi. Hei, tukang lari, bagaimana kau bicara pada ibuku? Diam. Yanti, begini. Keluarga kita tengah krisis. Ibu tahu, kamu selalu memikirkan keluarga Winema. Kamu tak akan tega melihat keluarga Winema hancur, kan? Saat ini keluarga Winema butuh 6 triliun rupiah sebagai modal kerja. Tenang, kata kakekmu. Bila kamu rela menyerahkan villa itu, demi membantu keluarga Winema melewati krisis ini, dia setuju kamu kembali ke keluarga Winema dan namamu akan dimasukkan ke silsilah keluarga. Yanti, jangan percaya mereka. Kita baru saja punya sedikit aset, mereka sudah mau merampasnya. Bu, masih bisakah aku percaya padamu? Yanti, kau putriku, kau tak percaya padaku, lalu kau percaya siapa? Kau masih ingat kau ibunya? Aku belum pernah melihat ibu seperti dirimu. Fajar. Yanti, meski kau tak percaya padaku, kau harus percaya kakekmu. Jika kau tak percaya, tanyakan langsung pada kakekmu. Kakek, apa benar yang ibu katakan? Asal aku menyerahkan villa, aku bisa kembali ke keluarga Winema, serta namaku dimasukkan ke silsilah keluarga Winema? Tentu saja benar. Baik, aku setuju. Yanti, yang kalian mau sebenarnya cuma membantu keluarga Winema melewati krisis ini, bukan? Kalau begitu, tak perlu menjual villa kami. Aku bisa bantu kalian menuntaskan krisis keluarga Winema. Sombong sekali, kau hanyalah pesuruh. Apa yang bisa kau lakukan menuntaskan masalah sebesar ini? Hanya krisis kecil keluarga Winema. Kalau aku bisa meraih Maturate Group, kontrak order 1 miliar, bukankah itu cukup menolong keluarga Winema menyelesaikan krisis ini? Maturate Group, kau bercanda? Maturate Group hanya bermitra dengan keluarga terbesar di Bekasi, keluarga Prianto. Keluarga kecil macam kami masih berharap pesanan dari Maturate Group. Kalau kau punya sedikit nalar, kau takkan bicara begini. Tak usah pedulikan caraku. Aku hanya bertanya, jika aku bisa memperoleh Maturate Group, kontrak order 1 miliar, apakah itu bisa menolong keluarga Winema mengatasi krisis ini? Tentu saja bisa. Tapi bagaimana kami yakin bahwa kau sanggup meraih kontrak dari Maturate Group? Kita bisa bertaruh. Kalau aku kalah, aku bersedia menyerahkan villa. Tapi kalau aku menang, aku tak cuma ingin Yanti kembali diakui sebagai anggota keluarga Winema, dan namanya tercatat lagi di silsilah keluarga. Aku juga menuntut 20% saham keluarga Winema. Fajar, kau kelewatan. Aku kelewatan? Kalian yang bilang aku kelewatan. Dulu keluarga Winema menjebak Yanti dalam kesulitan. Dia nekat kabur dari pernikahan, namun justru diusir dari keluarga. Serta membuat orang tuanya kehilangan 20% saham keluarga Winema yang haknya. Sekarang, bila aku menuntaskan krisis besar keluarga Winema, lalu menuntut semuanya dikembalikan seperti semula, kakek, apakah permintaanku berlebihan? Tidak berlebihan. Baik, sudah diputuskan. Fajar, menurutmu kita bisa mendapatkan kontrak order dari Maturate Group? Sayang, jangan khawatir. Aku yakin kau pasti bisa. Aku baru ingat sesuatu. Aku mengenal seorang manajer di Maturate Group. Bagaimana kalau besok aku coba hubungi dia? Baik, aku akan menemanimu. Kalau begitu aku masuk dulu ya. Semangat, nanti kubelikan segelas teh susu. Kutunggu kau kembali dengan kemenangan ya. Halo Tuan Muda. Saya ingin Salma memperoleh pesanan dari grup Maturate. Bisakah kontraknya diurus? Tidak masalah, Tuan Muda. Itu urusan sepele. Akan segera saya atur.
Grup Mecurit juga termasuk aset keluarga Hartono. Jika Tuan Muda bersedia, Tuan Muda dapat menjabat Direktur Utama Grup Mecurit kapanpun. Selain itu, Yanti sekarang masih berilusi tentang keluarga Winema. Saya ingin dia benar-benar melihat watak asli orang-orang keluarga Winema. Jadi untuk saat ini, jati diriku tidak boleh terungkap. Kau tahu apa yang mesti dilakukan. Baik, tak masalah. Tenang saja Tuan Muda, takkan ada kendala. Halo, saya ingin bertemu manajer Angga. Apa Anda sudah membuat janji? Siapa kamu? Kamu Yani bukan? Saya Yanti, kakak Sinta. Kita pernah bertemu sebelumnya, Yanti? Yanti. Aku baru ingat, bukankah dia wanita yang diusir keluarga Winema? Mengapa kamu berkata begitu? Mana suamimu yang tak berguna itu? Mengapa dia tak ikut? Jangan-jangan dia sedang jadi pesuruh orang. Yani, rasanya kita tak punya urusan, kan? Tidak ada. Lalu kenapa kau berkata begitu? Memang aku bilang apa? Bukankah kau wanita yang diusir keluarga Winema? Bukankah suamimu memang tak berguna? Kamu ini... Lihat penampilanmu yang menyedihkan, masih juga mau memakai Sinta untuk mendekatiku. Memangnya kamu pantas? Matamu yang mana yang melihatku mendekatimu? Aku malas membuang waktu berdebat denganmu di sini. Tolong panggilkan manajer Angga dari departemenmu. Saya sudah buat janji kemarin. Cih, kau suruh aku mencarinya dan aku harus nurut. Mimpi. Aku tidak peduli kenapa kamu begitu mengincarku, tetapi hari ini aku mencari manajer Angga untuk membahas proyek dan sudah membuat janji. Kalau karena dendam pribadimu, menunda pekerjaan pimpinan, jangan salahkan aku kalau nanti kamu dipecat. Kamu mau membahas kerjasama apa dengan manajer Angga? Untuk kontrak pesanan, kan? Benar. Tipe sepertimu ini memang kesukaan manajer Angga. Apa maksudmu? Apa maksudku masih belum jelas. Kita semua sudah dewasa, tidak perlu ditutup-tutupi. Hanya saja kasihan Yanti yang dulu berani kabur dari pernikahan. Sekarang demi bertahan hidup juga harus menjual diri. Yani, jangan bicara sembarangan. Kapan aku menjual diri, aku dan manajer Angga hanya membahas bisnis. Yanti, aku tidak suka mendengar ucapanmu itu. Kita semua ini kan demi bertahan hidup. Apa salahnya melakukan hal-hal yang terpaksa? Tapi kamu, sudah melakukannya malah tidak mau mengaku. Masih mau sok suci? Benar-benar konyol. Aku tidak melakukannya, kenapa harus mengaku? Masih saja keras kepala. Manajer Angga itu siapa statusnya? Atas dasar apa dia membantumu? Karena statusmu sebagai anak perempuan keluarga Winema yang terbuang? Atau karena suamimu yang jadi suruhan itu bayarannya murah? Kamu pikir semua orang serakah dan tidak pernah puas seperti kalian, memandang rendah orang lain? Lalu menurutmu manajer Angga itu orang seperti apa? Aku dan manajer Angga teman sekolah menengah, hubungan kami sangat baik, dan dia orang yang sangat menghargai pertemanan dan setia kawan. Aku percaya dia akan mempertimbangkan persahabatan kami dulu, dan bersedia membantuku. Yanti, aku benar-benar tidak tahu harus menyebutmu naif atau bodoh. Baiklah, sekarang aku akan meneleponnya. Biar kamu lihat sendiri orang seperti apa teman sekolahmu yang disebut-sebut itu. Halo manajer Angga. Ada seseorang bernama Yanti di lobi. Katanya punya janji dengan Anda, benarkah? Benar, saya segera turun. Pejalan kakinya sudah aku suruh turun. Aku mau lihat, apa yang bisa kau andalkan untuk bicara kerjasama dengan Pak Angga. Kalau begitu tidak perlu kau urusi. Yanti, kau datang. Beberapa waktu lalu aku dengar kau sakit. Aku sudah lama ingin menjengukmu, tapi aku benar-benar sangat sibuk. Kau masih ingat? Teman lama sekarang jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Yanti, kau kan dulu kembang sekolah kita. Aku bisa lupa siapapun, tapi tidak mungkin melupakanmu. Kak Angga, kau sebelumnya bilang mau membelikan aku HP iPhone 15. Sampai sekarang belum juga dibelikan. Aduh, Yani. Kak Angga akhir-akhir ini benar-benar sibuk sekali. Lain kali saja, ya. Lain kali pasti kubelikan. Pak Angga, aku hari ini mencarimu karena ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Bagaimana kalau kita bicarakan di kantormu? Yanti, tidak perlu begitu formal. Kita kan teman lama. Kau sama seperti Jesir saja panggil aku Kak Angga. Kak Angga, apa kita bicara di sini tidak terlalu nyaman? Yanti, kau kurusan. Aduh, juga terlihat lelah. Aku ingat dulu, kau kan primadona sekolah kita yang sangat populer. Banyak sekali siswa laki-laki di sekolah yang menyukaimu. Aku hanyalah pemuda miskin. Diam-diam menyukaimu tapi tidak berani mengungkapkannya. Kak Angga, bagaimana kalau kita bicarakan dulu urusan pentingnya, setelah selesai baru kita bernostalgia? Haha, lihatlah aku. Bukankah karena aku terlalu gembira bertemu Dewiku? Hei, santai saja. Kalau butuh bantuan katakan saja. Selama aku mampu, ku jamin beres. Kalau begitu, Mas Angga, bisakah kau menyerahkan pesanan dari grup Priyanto padaku? Keluarga Winema kami tengah menghadapi sejumlah masalah. Kami sangat butuh pesanan senilai 200 miliar rupiah untuk menyelamatkan keluarga.
Cih, kau sudah disingkirkan oleh keluarga Winema. Kenapa masih peduli urusan keluarga Winema? Bagaimanapun juga, aku tetap bagian dari keluarga Winema. Keluarga dalam masalah, mana mungkin aku diam saja karena orang sepertimu berhati dingin. Aku hanya menertawakan delusimu. Kau perempuan buangan keluarga Winema, masih berani peduli urusan keluarga Winema? Singkirkan tangan kotormu. Jangan tunjuk aku. Bahkan kalau kepala keluarga Winema yang datang, dia pun tak layak bekerja sama dengan grup Mecuret kami. Lalu kau siapa? Sudah, jangan bertengkar. Yanti, yang dikatakan Yani, ada benarnya juga. Grup Mecuret kami umumnya hanya bermitra dengan beberapa keluarga terbesar. Keluarga Winema kalian masih terlampau lemah. Ditambah lagi, dengan statusmu sekarang, kau memang tak pantas mewakili keluarga Winema. Jadi kami sama sekali tak punya harapan. Soal itu, jika orang lain yang datang benar-benar tak ada harapan. Tapi kau berbeda. Meski sebelumnya kami tak pernah bekerja sama dengan keluarga Winema. Namun pesanan senilai 200 miliar rupiah ini bagi kami, itu cuma setetes di lautan. Mudah saja. Sebagai manajer divisi pemasaran, aku masih punya kewenangan itu. Jadi kau bersedia menolong keluarga Winema kami? Haha, tentu saja tidak masalah. Kita kan teman lama. Kalau bukan aku yang membantumu, siapa lagi? Terima kasih banyak. Teman lama, terima kasih. Aku membantumu tidak masalah. Tapi kau harus membayar harganya. Harga apa? Sangat sederhana. Temani aku beberapa hari saja. Kenapa kau seperti ini? Yanti, kita bukan lagi pelajar. Meminta bantuan pada orang lain tentu ada harganya. Lagi pula, selain tubuhmu ini, apa lagi yang kau punya? Hahaha. Pak Wang di siang bolong begini, jangan keterlaluan. Sialan. Perempuan jahat. Kau masih menganggap dirimu primadona kampus. Pak Wang, aku tidak menyangka setelah sekian tahun kau berubah menjadi orang seperti ini. Aduh Yanti, wajahmu ini masih secantik dulu. Tapi kau harus tahu diri. Sekarang kau yang meminta bantuanku. Aku Yanti lebih baik mati kelaparan daripada mengkhianati diriku sendiri. Buang aja pikiran itu. Baiklah, cukup berani. Aku suka. Haha. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Yanti, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya... Syukurlah kau baik-baik saja. Apa orang itu mengganggumu? Tidak, Fajar. Lebih baik kita pergi dari sini. Tidak bisa. Istriku hanya aku yang boleh mengganggunya. Dia menyentuhmu dengan tangan yang mana? Akan kuhabisinya. Kau hanya menantu buangan keluarga Winema. Pesuruh rendahan dengan status rendah itu, namun bicaramu sangat besar. Kau siapa? Apa kau juga mengganggu Yanti? Memang kenapa kalau aku mengganggunya? Kalau berani, pukul aku. Seumur hidupku, baru kali ini aku mendengar permintaan seperti itu. Kau menantu buangan keluarga Winema. Kau. Bocah kurang ajar, apa yang ingin kau lakukan? Kau tahu ini tempat apa? Tentu saja aku tahu. Mecurit Group. Kau tahu tapi masih berani bersikap sombong. Kau cari mati. Kau percaya atau tidak, hari ini kau tidak akan bisa keluar dari sini. Aku tidak hanya tahu ini tempat apa. Aku juga tahu kau melecehkan wanita di depan umum. Lalu bagaimana dengan Mecurit Group? Apa mereka bisa bertindak seenaknya? Bagaimana kalau begini, kita panggil petugas penegak hukum dan dengarkan apa yang mereka katakan. Satpam, kemana mereka semua? Di sini Pak Angga, Ada apa bocah kurang ajar ini membuat onar? Tangkap dia dan kunci di ruang gelap. Baik. Lepaskan aku, Mecurit Group benar-benar bertindak seenaknya. Diam. Dasar pesuruh rendahan, berani memukulku, kau cari mati. Ya ini jangan terlaluan. Perempuan jahat, nanti ku beri kau pelajaran. Hei, kau dengar. Kau hanya anjing suruhan. Benar-benar tidak berguna, orang miskin. Sedangkan aku adalah manajer Mecurit Group. Di hadapanku selain marah-marah tanpa daya, apalagi yang bisa kau lakukan? Pak Angga ya, semoga setelah Presiden Direktur datang nanti, Anda masih bisa sesombong ini. Maksudmu kau kenal Presiden Direktur baru kami? Haha, aku saja belum pernah bertemu Presiden Direktur baru kami. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Mas Angga, menurutmu anjing suruhan ini ditipu ya? Ya, mungkin saja. Para penipu sekarang, modusnya banyak sekali. Ada yang menyamar jadi presiden direktur, banyak juga orang kaya yang menipu. Tapi hanya orang bodoh seperti dia yang bisa tertipu. Benar, orang bodoh dan miskin seperti ini paling mudah ditipu. Setiap hari bermimpi di siang bolong, pada akhirnya sia-sia saja.
Satpam seret dia keluar. Baik. Hentikan. Berhenti. Kalian siapa? Sedang apa di sini? Saya manajer Lina dari Departemen Pemasaran Grup Matured. Kalian siapa? Saya Direktur Utama baru grup Matured. Saya tanya, ada apa ini? Direktur Utama baru? Setahu saya, Direktur Utama kami baru mulai menjabat besok. Apa buktinya? Saya Sekretaris Direktur Utama. Ini surat penunjukan dan kartu identitas beliau. Ada pertanyaan? Salam Direktur Utama. Salam Direktur Utama. Sudahlah, saya tidak ingin banyak bicara. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Ada apa ini? Bocah bau ini membuat onar di perusahaan kami. Saya menyuruh Satpam untuk menangkapnya. Begitukah? Ya, memang begitu. Tidak, bukan seperti itu. Diam. Wanita ini berkomplot dengan pria ini. Mereka berdua datang ke perusahaan kami untuk membuat onar. Jadi saya meminta Satpam untuk menangkap mereka. Kalian berdua seret mereka pergi. Tunggu. Saya tanya sekali lagi. Benarkah begitu? Ah iya Pak, memang begitu Pak. Saya tanya kamu. Apa benar seperti yang dikatakan Pak Angga? Iya, Pak. Bagus. Sekretaris, pecat mereka semua, dan beritahu seluruh asosiasi industri di kota Bekasi, boikot mereka di seluruh kota. Siapapun yang berani mempekerjakan mereka, berarti melawan Matured Group. Baik, Pak. Pak Lagiman, jangan Pak Lagiman. Apa salah kami Pak? Katakan Pak, saya pasti akan perbaiki. Jangan pecat saya, Pak Lagiman. Orang tua saya sakit parah. Kalau saya tidak punya pekerjaan ini, bagaimana mereka bisa hidup? Kumohon, Pak Lagiman. Kumohon. Pak Angga, kan? Saya sudah memberi Anda banyak kesempatan. Sayang Anda tidak memanfaatkannya. Orang seperti Anda hanya akan mencoreng nama baik Matured Group, bawa dia keluar. Baik, Pak. Pak Lagiman, jangan Pak Lagiman, Pak Lagiman. Jangan Pak Lagiman. Sedangkan Anda, saya juga sudah memberi Anda banyak kesempatan. Tetapi pada akhirnya Anda memilih untuk menyembunyikannya bersama Pak Angga. Sekretaris selidiki, jika keadaannya seperti yang dia katakan, Matured Group akan bertanggung jawab atas pengobatan orang tuanya. Jika tidak, sekeluarga akan diusir dari kota Bekasi. Baik, Pak. Bawa pergi. Sampai kapan kalian berdua mau menahan tamu? Kalian memang patuh pada perintah manajer Angga, tapi tak bisa membedakan mana yang benar dan salah, malah membantu kejahatan. Kalian dihukum kerja tambang selama 3 bulan. Bersikaplah baik, maka kalian boleh kembali. Terima kasih, Pak Lagiman. Terima kasih, Pak Lagiman. Bapak-bapak, saya sungguh minta maaf. Manajemen perusahaan Matured kami memang kurang baik. Sebagai bentuk permintaan maaf, saya akan mengabulkan satu permintaan kalian. Halo Pak Lagiman, istri saya berniat mendatangi perusahaan Matured untuk mengurus sesuatu, itu tak ada sangkut pautnya dengan saya. Jika ada urusan, silakan langsung bicara dengannya. Ibu, apapun permintaannya silakan sampaikan. Perusahaan Matured akan berusaha memenuhinya. Benarkah apa saja boleh? Tentu. Selama masih dalam kemampuan manusia, tak ada yang tak bisa dilakukan perusahaan Matured. Kalau begitu, saya mau kontrak pesanan senilai 1 miliar dari perusahaan Matured. Boleh? Tidak masalah. Tapi 1 miliar ini rasanya agak kecil ya. Bagaimana kalau kita naikkan jadi 5 miliar? Wah, luar biasa. Kalau begitu, Bu, kita bahas di kantor. Baik, baik. Sekretaris, siapkan kontrak pesanan. Baik, Pak. Yanti, gimana hasilnya? Sudah pasti beres. Pak Lagiman memang sangat baik, langsung memberi proyek senilai 5 miliar. Apalagi istri kita pesonanya luar biasa. Halo. Baik, saya paham. Hebat, Fajar kakek bilang sudah mengetahui semuanya dan akan menyerahkan posisi kepala keluarga padaku. Sejak bertemu denganmu, aku merasa hidupku jadi begitu bahagia. Hadirin sekalian, hari ini disaksikan oleh seluruh keluarga besar di kota Bekasi, saya mengumumkan bahwa keluarga Winema dan grup Matured resmi menjadi mitra strategis. Kerjasama dengan grup Matured ini harus dikaitkan dengan cucu perempuan saya, Yanti, dan cucu menantu saya, Fajar. Silakan mereka naik ke atas panggung. Yanti,
Kakek minta maaf karena kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Ini semua salah kakek. Sekarang saya umumkan bahwa Yanti secara resmi kembali ke keluarga dan namanya dikembalikan ke silsilah keluarga. Terima kasih kakek. Anak yang baik, sebelumnya karena kakek sudah tua dan kurang awas, banyak hal yang tidak kakek lihat dengan jelas dan membuat kalian menderita. Kakek Anda bukannya tua dan kurang awas, melainkan ditipu orang. Menurut saya, orang yang menipu Anda juga harus dihukum. Kamu benar. Sinta, Chandra, maju ke depan untuk menerima hukuman. Kakek kami, Karena dulu kakek terlalu mudah percaya dengan fitnah kalian dan membuat mereka menderita, hari ini kalian pantas dihukum. Kalian diasingkan ke kota perbatasan selama 5 tahun. Apa lagi yang ingin kalian katakan? Tidak ada. Kami patuh pada perintah kepala keluarga. Baiklah, kalian boleh pergi. Hadirin sekalian, saya nyatakan pesta perayaan sekarang dimulai.